code dulu. Nomor 79 tentang yang namanya metode langkah-langkah ilmiah, ya, langkah-langkah penelitian ilmiah. Kita pahami dulu nih langkah-langkahnya, saya besarkan dulu biar besar soal sama itunya. Ini besar dia. Oke, nampak. Oke ya, ini langkah-langkah metode ilmiah ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengkaji literatur ya. Mengkaji literatur ini bisa jadi bisa mengumpulkan data ya, mengumpulkan data ya. Bisa seperti itu ya. Nanti membuat hipotesis, setelah itu menentukan variabel, setelah itu menetapkan prosedur kerja, setelah itu eksperimen, setelah eksperimen mengolah dan menganalisis data ya, mengolah dan menganalisis data. Setelah itu membuat kesimpulan, setelah itu mempublikasikan hasil penelitian. Oke, ini soalnya. Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi pada benda dan alat dan bahan yang digunakan adalah 1, 3 kelereng. Dengan jenis bahan yang sama, besar, sedang, kecil, material, stok meteran, stok watts, beberapa langkah ilmiah yang dapat dilakukan Edo, diantaranya adalah, oke. 1. Membuat hipotesa. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, melakukan eksperimen. Yang keempat, menguji kesimpulan. Yang kelima, adanya masalah. Yang keenam, mengambil kesimpulan. Oke. Ada beberapa langkah ini, ada 6. Kita mau yang namanya mengurutkan. Agar Edo memperoleh hasil percobaan yang tepat, maka urutan langkah kegiatan percobaan yang tepat untuk ini adalah yang mana katanya kita pahami tadi. Yang pertama adalah masalah ya, masalah. Nanti kita pahami lebih dalamnya di materi IPA. Jadi masalah dulu. Jadi cari masalah dulu nomor 5. Maka carilah nomor 5 duluan yang di awal. Oke, kita cari nomor 5 di awal, maka jawaban tinggal B, tinggal C, tinggal D. Ini salahkan. Ini juga salahkan. Ya. Masalah ya tadi ya yang pertama. Yang kedua adalah mengkaji literatur. Mengkaji literatur itu bisa mengolah data, mengumpulkan literatur atau mengumpulkan data, habis itu membuat hipotesis. Cari dulu yang data tuh nomor 2 ya, nomor 2 berarti. Tinggal yang ini sama yang ini salah ya. Oke ya, salah nih ya. Oke, habis 2 adalah 1 ya, habis 2 adalah 1 membuat hipotesis, maka jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahamin ya. Ya, silakan tanyakan, sudah saya jelaskan. Silakan yang mau bertanya. Ya, sesuaikan dengan itu sudah benar. Nanti kalau materi ini contoh lainnya di materi IPA. Ini sudah banyak soal nanti. Ini hanya kita membahas soal dengan konsepnya. Silakan yang mau bertanya. Apa Ibu ya? Silakan PGSD Dahlia. Jadi 79 nih C Pak ya? Iya, C. Halo Pak. Iya, Halo. C. Taruh dulu Bu, Dahlia dulu. C dulu. Oke, C Bu. Ya. Pas. Ya. Ya. Lanjut. Untuk materi ini memang ini sangat menjadi keluhan saya di bidang ini karena saya kurang memahami langkah-langkahnya. Tiap dipelajari hari ini, besoknya lupa lagi. Mungkin ada trik-trik atau apa ya biar bisa kita lebih nyambung ke ini. Sedangkan ini di soal UP itu terus keluar terus. Iya Bu, gini Bu. Ini kan saya ulangin sekali lagi ya. Saya di sini kan, ini kan masih materi di awal Bu. Hanya baru 4 kali pertemuan, ya. Hanya baru 4 kali pertemuan dan saya masih membahas soal UP Desember. Saya kasih konsepnya, saya kasih bagaimana cara menjawab yang baik dan benar. Kan nanti saya kasih yang namanya materi per materi. Habis selesai ini kita uji dulu UP dengan tryout UP-nya yang 2 hari itu boleh kapanpun dikerjakan. Sudah, habis itu kita memahami materinya satu persatu. Jadi
Besok ada materi IPA, ada materi IPS, ada materi PPKN, ada materi pedagogi, ada bahasa Indonesia, ada matematika per materi. Kalau sekarang kenapa saya membahas soal UP ini? Karena apa? Satu, biar paham konsep dulu di awal-awal, ada kognitifnya. Yang kedua, biar sambil-sambil menunggu. Maksudnya apa? Pelan-pelan membahasnya. Ini hanya membahas soal UP. Oke, silakan lagi yang nanya. Cara terbaik belajar itu adalah mengulang, Bu. Ya, mengulang-ulang. Ketika saya ngerjakan soal ini, saya bahas soal ini, Ibu bahas lagi di rumah. Ada waktu 2 jam, 1 jam di sekolah, bahas lagi, lihat lagi videonya, catat lagi. Seperti itulah, Bu, kalau nggak mau hilang. Kalau Pak, bagaimana triknya biar cepat? Ya seperti itu, mengulang. Ibu sendiri yang bekerja. Karena tubuh kita ini, kita sendiri yang tahu. Kalau kita tidak mengulang-ulang, ya nggak bisa. Ya. Silakan Pak Ilyas yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum Pak, salam kenal semua untuk Kenal, Pak Bu. juga. Pak. Saya baru masuk Pak ini. Iya, tahu Pak, tahu. Silakan Ya. Pak. Ini Pak, kalau untuk apa namanya menentukan variabel penelitian seperti apa? Kalau tadi kan kalau literatur kan seperti mengumpulkan data ya Pak ya. Kalau untuk menentukan variabel penelitian seperti apa Pak? Oke, gini aja Pak. Nanti Pak langsung di soalnya ada menentukan variabel penelitian Pak. Langsung dia tulisannya menentukan variabel penelitian. Ya, variabel itu misalnya banyaknya air, banyaknya garam, banyaknya tali. Ini nih variabel nih variabelnya. Bahan sama kelerengnya besar, sedang, kecil tuh Pak variabel namanya Pak. Siap Pak, ya jelas. Oke. Pak. Nanti biasanya cuma gini aja, cuma menentukan langkah-langkah gini aja dia. Nah, cara cepatnya ini cari masalah dulu. Makanya saya bilang ini hanya mengerjakan soal UP. Sekali lagi materi pendalamnya per materi nanti. Jadi ini di IPA, kita bahaslah di IPA nih semuanya. Bagaimana cara-caranya. Cara cepatnya adalah yang pertama, cari dulu masalah. Ingat ya, cari masalah dulu. Kenapa? Karena yang pertama itu masalah. Maka nomor 5 yang benar. Nomor 5 aja yang benar. 1, 2, 3, ya kan? Yang lain salah nih kan. Saya ulangin ya. Cara cepatnya adalah cari yang masalah. Masalah nomor 5. Sudah? Kita pahami habis masalah apa? Habis masalah hipotesis. Ya, anggaplah hipotesis. Maka yang ini yang D pasti salah. Kenapa? Hipotesisnya belakang, salah kan gitu. Tinggal yang ini 3 dulu apa 1 dulu, 2 dulu apa 1 dulu. 3 tadi apa? Melakukan eksperimen. Eksperimen di akhir, mendekati akhir, maka ini salah. Ya kan sudah benar jawabannya sini. Itu aja jawabnya kan gitu. Kalau mau cepet. Cari dulu masalah yang pertama. Nanti Pak soal lain contohnya ada Pak. Contohnya ada nanti sabar di materi IPA. Oke ya lanjut ya bisa dipahamin ya. Ya Pak. Ya ini sekali lagi ini hanya membahas soal UP. Ya. Konsep menjawab soal ini adalah ini konsepnya. Oke paham ya? Bisa dipahami ya. Saya mute lagi. Nanti pasti ada lah soalnya. Oke, kata ulang lagi. Oke, baru dengar. Saya ulangin lagi. Ini langkah-langkah metode ilmiah. Ya. Yang pertama membuat hipotesa. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga melakukan eksperimen. Yang keempat menguji kesimpulan. Yang kelima adanya masalah. Yang keenam mengambil kesimpulan. Langkah-langkah percobaannya adalah cari yang masalah dulu Pak. Bapak Ibu ya. Berarti nomor 5 dulu ya masalah. Maka nomor 5 yang benar. 1, 2, 3. Oke. Ini salah. Ini salah. Oke. Yang habis itu apa? Habis itu ini mengkaji literatur. Di sini nggak ada Pak. Ya, kita anggap aja mengumpulkan data itu di sini yang ada mengolah data, bukan mengumpulkan data. Oke. Jadi mengumpulkan data itu bisa jadi mengkaji literatur, maka nomor 2 dulu yang benar. Maka ini salah, ya kan? Habis itu hipotesis nomor 1, maka jawabannya adalah yang C. C ya. Cara lain ada Pak, cara lain ya, cara lain. Ya, cara lain ini siapa yang nyoret? Cara lain adalah ingat aja cari dulu masalah, ya. Cari dulu masalah ya. Edo sedang melakukan percobaan. Cari dulu masalah ya. Ya, cari dulu langkah-langkah yang mana, cari dulu masalah. Masalah nomor 5, maka nomor 5 sekali lagi yang benar. Sudah ini salah. Kita bandingkan. 3 dulu. 3 tadi apa? Eksperimen. Nggak mungkin eksperimen di akhir. Masa dekat kali? Salahkan. Seperti itulah cara jawab soal. Ya, di C sama D, masa eksperimen di awal kali ya nggak cocok, maka salahkan. Ya sudah ketemu sendiri jawabannya. Ya. Dipahami ini. Kapan ini lebih dipahami? Ya harus banyak contoh soalnya. Kapan itu? Di materi IPA. Sudah sering saya bilang, pasti di materi IPA dibahas lebih dalam. Ini hanya pembahasan UP.
Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut. Pak. Hanya pembahasan UP. Jangan takut, Bu. Jangan takut ya. Oke, jangan takut ketinggalan. Kenapa? Ini masih 4 kali 5 kali pertemuan. Jangan takut ketinggalan ya. Santai aja. Oke. Metonimia, ujian UP masih 40 hari lagi. Metonimia merupakan ya majas yang Ibu harus hafal adalah majas ini. 1, 2, 3, 4. Yang lain Pak ngapain dihafal? Kita ini kan punya pemikiran yang suram, maksudnya yang gila kompleks, yang gila sulit. Kita ini suka sulit-sulit. Kenapa? Seperti itulah pemikiran manusia. Cari yang suram, cari yang sulit. Nanti nanya nih, Pak, paradok apa? Nggak masuk. Ngapain kita pahamin? Kan gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang kita suka gitu. Pak, kita mau cari tahu apa yang nggak mesti kita tahu kan gitu. Ya. Jadi di UP itu nggak masuk, kita mau tahu. Nah, itu nggak cocok sama saya. Jadi biar aja ini. Nah, ini nggak usah diapain. Ngapain ini dipahamin paradok. Ibu hafal 4 ini aja. Sudah, selesai. Kok gitu Pak? Ya emang itu yang keluar. Ngapain lagi kita pening-pening kan gitu. Namanya bimbel. Bimbel itu fokus ke masalah, bukan fokus di luar masalah. Ya. Karena saya nggak mau jawab ketika ada yang pertanyaan yang terlalu ribet, maksudnya nggak akan keluar. Saya nggak mau itu. Saya fokus ke masalah. Iya, Pak. Benar, Pak. Fungsi bimbel. Iya. Oke. 4 Sip, inilah cocok. metonimia, personifikasi, hiperbola, litotes. Jadi 4 inilah yang harus Ibu pahamin. Yang lain Pak nggak usah. Saya ulangi lagi, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, nggak usah kemana-mana pikiran. Jangan cari yang ribet. Ya, metominia. Apa itu metominia? Ada stempelnya, ada atributnya. Jadi misalnya benda mati jadi merek. Ini merek nih. Bahasa intinya merek. Benda mati jadi merek. Sepatu Bata. Bata adalah merek sepatu. Bisa dipahamin ya? Metomia itu adalah merek. Jadi ada merek-merek, Bata, Adidas, Puma, pokoknya ada merek-merek itu namanya metonimia. Oke. Apa itu personifikasi? Personifikasi benda mati punya perasa, punya sifat. Ini benda mati punya sifat ya. Tadi yang pertama semuanya benda mati ya. Ini semuanya benda mati nanti nih akhirannya. Ya, benda mati. Benda mati jadi merek, benda mati jadi sifatnya ada. Oke. Contohnya Pak, awan berlari-lari di puncak langit. Mana ada awan berlari-lari? Paham? Ya. Jadi Barang. sifat, ada kata-kata sifatnya berlari-lari. Ada seperti manusia dia berlari-lari, oke. Hiperbola melebih-lebihkan ya. Ini namanya gosip, melebih-lebihkan kadang-kadang kan. Suaramu merdu dapat menggemparkan dunia ya. Suara benda mati menggemparkan dunia ya. Benda mati jadi sifat dilebih-lebihkan, terlalu dilebih-lebihkan, itu namanya hiperbola. Litotes ini merendahkan, Artinya ya maaf, makanan saya sederhana, padahal makanannya banyak. Ya. Maaf, rumahku ini gubuk, padahal rumahnya mewah kali kan gitu. Ya. Singgahlah di gubukku ya. Nah, itu namanya litotes. Sederhana, merendahkan apa yang dia punya. Oke. Soal bisa Ya, jadi 4 inilah yang penting Ibu pahami, Bapak Ibu pahami. Kenapa? Karena 4 ini yang masuk. Oke, di mana masuknya? Bahasa Indonesia. Adakah soal bahasa Indonesia Pak? Ada, sabar, bukan sekarang kan gitu. Sekali lagi bukan sekarang. Oke. Iya, Pak. Pak, kenapa nggak dikasih? Kan ada pasti yang nanya. Pak, kenapa nggak dikasih modul semua? Nanti muncul pertanyaan banyak kali soal nih, pening kepala gula ai banyak kan. Yang mana yang mesti pelajari Pak ya? Nah, udah bingung. Makanya butuh namanya tutor. Tutor itu langkah demi langkah, perlahan. Habis ini IPA, kasih modul IPA. Habis itu IPS, kasih modul IPS. Jadi lama-lama konsepnya paham, oke? Iya, Pak. Oke, kita pahamin ini soalnya. Pahamilah puisi di atas ini. Ini pasti masuk terus memahami puisi. Kadang-kadang majasnya, kadang-kadang amanatnya, kadang-kadang suasananya seperti apa ya, kita pahami aja. Di saat membuka mata terlihat indah senyumanmu, cerahnya sinarmu membuat hati ini semakin ceria. Hadirmu menghiasi langit biru, ditambah dengan irama melodi kicauan burung membuat pagi ini semakin ceria. Ya, pagi ini ceria, hati ini ceria. Nah, hadirmu menghiasi langit biru. Ini kayaknya apa ini Bu? Personifikasi. Iya, personifikasi. Pagi ini ceria. Ya. Jadi pahamin ya, pagi ini ceria. Ya, pagi ini ceria itu seperti litotes ya. Oke? Litotes personifikasi.
Ya. Rendah. Kalau litotes nggak mungkin ya. Saya ulangin di mute dulu ya. Di mute dulu Bu yang ada suara anak misalnya gitu ya. Di kita ini aja. Oke, nggak mungkin litotes karena tidak ada merendah-merendahkan. Ya. Nggak mungkin hiperbola, tidak ada terlalu meninggi-ninggikan. Ya udah tinggal metomia sama personifikasi. Mereknya nggak ada, ya udah jawabannya adalah personifikasi. Oke. Dari mana pagi ini ceria bisa itu namanya majas personifikasi. Silakan yang mau bertanya atau apapun yang tanyakan tentang ini ya, silakan. Apakah 4 ini Pak yang dipelajari? Iya, cuma 4 majas ini, nggak usah kebanyakan. Ada yang tanyakan? Enggak, Pak, sudah jelas. Aman? Itu Pak yang anu Pak, personifikasi ini seperti apa tadi Pak? Sifat. Manusia. Ada sifat di situ, Bu. Apa? Bersifat. Bersifat ya, Bu. Hmm, Iya, ceria itu kan sifat. Ceria itu kan gembira kan? Rendah. Pak, ulangi definisi majas-majasnya nih, Pak. Tadi saya Iya, telat. oke, saya ulangin ya. Ya, dari mana saya bilang ini personifikasi? Saya ulangin. Majas Iya, hanya dari 4. mana? Apa, Bu? Saya ulangin ya, saya mute dulu. Saya ulangin, saya ulangin, perhatikan baik-baik. Majas ini ada hanya 4 yang dipahamin, metomia, personifikasi, hiperbola, dan litotes. Metomia itu merek, Bata merupakan merek sepatu. Bata itu benda mati jadikan merek, ya. Unta itu ya, unta juga camel, ya. Camel itu kan merek-merek. Jadi ada merek dia, Bata merupakan merek sepatu, ya. Contohnya Pak Anton berangkat ke kantor dengan Bata. Bata itu sepatu ya, Bata. Ibu berangkat dengan Honda, paham? Ibu berangkat dengan Yamaha. Ibu berangkat ke sekolah dengan Honda. Ibu berangkat ke sekolah dengan Suzuki. Yamaha. Paham Iya, Mas jelas. saya? Paham? Ya, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Pak. Lanjut. Pak. Oke, mute dulu. Yang lain mute dari situ maju dulu ya. Oke, yang kedua personifikasi. Adanya kata sifat. Pagiku ceria. Ceria itu kan bahagia. Pagiku bahagia. Pagi itu bahagia. Pagi bahagia. Coba tengok pagi-pagi ada nggak kata di situ mukanya bahagia? Nggak ada kan? Itu namanya sifat ya. Dinginnya bertanya pada malam, dinginnya hari bertanya padaku, kapan dinginnya bertanya padamu kan gitu. Itu namanya sifat ya. Awan berlari-lari di puncak langit, mana ada awan lari-lari, nggak ada kakinya awan itu. Oke, itu namanya sifat ya, sifat. Jadi seakan-akan jadi manusia. Ya, seakan-akan menjadi manusia. Oke. Itu namanya benda mati atau personifikasi, benda mati seakan-akan jadi manusia. Oke, saya ulangi tadi ya. Personifikasi seperti itu. Metomia gampang, metomia ada merek-merek ya. Saya pergi ke kantor naik Honda, ada mereknya. Personifikasi benda mati jadi sifatnya ada ya. Senjaku membuat senjaku sedih, nah, itu kan ada itu kata sifatnya. Hiperbola meninggi-ninggikan sesuatu, seperti gosip lah, meninggi-ninggikan. Suaramu menggemparkan dunia. Nah, badanmu kalau jatuh gempa, nah, itu namanya hiperbola, paham? Iya, Pak. Paham. Sederhana, litotes itu sederhana. Litotes itu Paham, Pak. sederhana. Lanjut, Pak Amir. Sabar Bu. Sederhana. Litotes itu sederhana. Arti sederhana adalah rumahnya kaya tapi dia bilang tinggallah gubukku. Makanannya banyak dia bilang makanku yang sederhana ini. Oke? Iya. Aman ya? Pada saat kenduri kita tuh. Pada saat kenduri kita selalu bilang sederhana. Pak ini kok personifikasi? Kata sini adalah pagiku ceria. Pagi ini ceria. Adakah ceria pagi? Pagi ada nggak mukanya nggak? Pagi? Nggak ada kan? Enggak ada. Ada, berarti seakan ada mukanya ceria, maka itu jawabannya seperti manusia, maka personifikasi. Bisa dipahami semuanya? Iya, Paham. Pak. Paham. Lanjut. Lanjut, Pak. Bagus. Saya mau dulu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan soalnya. Oke, perhatikan yang ini. Ini selalu perhatikan. Saya bilang sekali lagi, Zoom itu adalah untuk menanamkan konsep. Kenapa? Karena lewat Zoom lah semuanya bisa. Kalau lewat video kadang-kadang malas, ngantuk. Ya. Lewat Zoom suara saya kan agak-agak seram dikit. Ya. Oke. Kita paham ini pasti masuk 2 soal. Kenapa Bapak tahu Pak? Saya ulangin. Tahu dari mana entahlah, pokoknya 2 soal. Ya. 2 soal masuk yang ini. Caranya gimana Pak? Stereotip Pak. Oke, saya jelaskan dengan lantang, dengan suara keras. Stereotip ini adalah membuat merek pada suku tertentu. Membuat label atau merek, label pada suku tertentu. Kayak mana Pak? Saya suku Batak. Suku Batak dikenal keras. Ya. Pada suku tertentu. Ya.
Contoh soalnya gimana, Pak? Nah, contoh soalnya di UP Oktober seperti ini contoh soalnya. Marina ingin menikah dengan seorang dari suku tertentu, Oke. Dari suku tertentu, tetapi ibunya menyelidiki laki-laki itu bahwasannya punya suku yang itu. Dibilang sama Marina gini, jangan kau nikah laki-laki itu sukunya keras, payah diatur itu, suka hatinya. Itu namanya melabelkan suku tertentu, namanya stereotip. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak, paham. Paham. Saya langsung ke contoh ya, saya langsung ke masalah ini. Paham? Iya. Paham, Paham. Pak. Oke. Kalau nggak paham, Pak, tolong ulangi, Pak. Gitu ya. Oke. Yang kedua, etnosentris. Etnosentris meninggikan sukunya. Ya, bukan menjelekkan ya, meninggikan sukunya. Ya. Kasusnya ini pada peristiwa Sampit. Ya. Suku Madura di Kalimantan itu pada peristiwa Sampit terlalu membanggakan, bukan meremehkan suku Dayak ya, tapi membanggakan sukunya. Oh, suku saya nih seperti ini, gini, tanpa menjelekkan, tapi membanggakan diri, membanggakan sukunya. Ya, terjadilah peristiwa Sampit. Paham? Itu nggak boleh. Misalnya lagi apa? Misalnya lagi ada misalkan suatu daerah misalnya, daerah itu heterogen. Dia harusnya suku kami nih yang paling hebat, gini-gini. Nah, itu membanggakan suku, nggak boleh ya. Meninggikan suku, namanya etnosentris. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Ya, Pak. Etno dari etno ya. Ya, Etnosentris. meninggikan Maaf, Pak. suku. Lanjut, Tadi ada kata terjadi sampit. Apa itu sampit, Pak? itu peristiwa daerah. Madura, suku Nama Dayak, daerah. Bu, di Madura di Kalimantan Hana. Gak, peristiwa Sampit itu tahun udah lama tuh, Bu. Oh ya. Nama daerah tuh, Bu. Di Iya, itu Kalimantan. udah Sampit nama daerah, betul. Itu gara-gara suku Madura terlalu meninggikan sukunya di daerah seperti itu. Paham, Bu? Itu Paham, peristiwanya. Contoh soalnya ini peristiwa seperti itu, paham? Paham. Ya, itu soal di bawah Oktober. Oke, prasangka. Apa itu prasangka? Mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya. Ya, Hoax, ya, Pak, ya. hoax, mempercayai berita yang belum pasti. Mempercayai berita yang belum pasti atau mempercayai berita hoax. Ya, belum pasti dipercaya. Harusnya cari dulu. Belum Iya. pasti dipercaya, nggak boleh. Contohnya apa? Gosip, misalnya gosip. Ih, itu si Ajeng itulah. Dapat emas ya dari Sugihan itu. Belum tahu, udah gosip menyebar. Paham? Paham. Itu namanya mempercayai hoax. Datang si kawan lagi, iya saya nampak dia pakai lilin. Cek deh. Gitu ya. Itu contohnya langsung saya bikin ya. Paham. Paham, Bu? Coba. Ya, paham, Bu? Paham. Ya. Paham, Pak. Rasisme ini, Bu, membuli, menghina, menjelekkan ya suku tertentu. Ya, membuli, menjelekkan suku tertentu ya. Ini menjelekkan nih, membuli atau menghina lah, membuli. Ya, bahasa lainnya membuli biasanya. Termasuk agama ya, Pak, ya. Iya, benar, ras agama, membuli suku tertentu. Ya, nggak boleh nih. Misalnya, ya, contohnya apa? Contohnya ya, Papua kulitnya hitam. Ya, Bu, paham? Iya. Kalau saya, Bu, saya di Eropa nih, Bu, ya. Saya pernah ke Eropa, terus saya diajak, Bu. Gaya saya pernah ke Eropa. Ya, kalau saya ke Eropa ini, misalnya Neymar ya. Neymar itu kalau di Eropa di Inggris, biasanya di Inggris tuh. Di Inggris tuh suka membuli yang kulitnya tidak putih. Dibully jadi apa? Monyet, bunyinya. Nah, itu ya. Itu namanya rasisme. Biasanya terjadi seperti itu, membuli fisik. Membuli fisiknya, ya, membuli fisik. Biasanya ke fisik. Suku Papua rambutnya keriting, yang keriting yang Papua. Paham? Iya. Oke, namanya itu membuli. Fisiknya yang dibully. Oke, ngerti? Ngerti. Satu lagi, diskriminasi, membatasi. Kata kuncinya membatasi hak. Membatasi hak seseorang. Hak seseorang. Contohnya apa? Contohnya, saya suku Batak. Saya merantau ke Solo, atau saya merantau ke Papua, atau saya merantau ke Kalimantan, atau saya merantau ke Australia. Oke lah, saya merantau ke Australia.
Saya suku Batak, saya dibatasin, nggak boleh orang Indonesia belajar di sini. Itu namanya membatasi. Atau gini, perempuan tak boleh bekerja di kantor atau tak boleh berpendidikan tinggi, itu namanya dibatasi. Tak boleh itu dibatasin. Paham? Paham. Bisa dipahamin? Paham, Pak. Paham. Oke, ini 2 soal. Perhatikan contoh soal ini. Pada tahun 1998, pada saat terjadi krisnya, di kawasan tertentu telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para dukun santet yang didasarkan pada radiogram yang bocor, berita yang bocor. Mempercayai berita terjadi pembunuhan, apa namanya? Sangka. Bisa dipahamin? Bisa. Paham, Pak. Aman semuanya? Aman. Dicatat. Lo catat ya? Pak, sudah. Catat. Bapak. Kata kuncinya ya, katakan. 2 soal masuk, jangan sampai lupa nih. Pak, Ya silakan Bu, tanya aja. Pak ini minta jelas lagi yang A itu stereotipe itu Pak. Ibu suka apa Bu? Yang stereotipe tidak maksudnya penjelasannya Pak. Iya, Ibu suka apa? Suku. Merek. Ibu suka apa Bu? Merek. Suku apa gitu loh, Bu. Ibu suka apa? Suku, tanya suku itu. Dari Jawa. mana? Suku Jawa. Itu tuh orang Jawa tuh. Suaranya lembut. Tak dengar aku. Lembut kali itu suaranya tuh. Macam sunyi. Itu namanya melabelkan. Orang Jawa suaranya lembut. Tak dengar aku. Seperti itu, paham? Melabelkan. Pak, berarti bisa dikatakan ciri khas itu Pak ya. Iya, ciri khas. Iya. Betul. Misalnya lagi, saya tetangga saya orang Batak. Tiap hari macam gaduh tengok katanya kan. Mulutnya besar kali. Tengkar terus, macam bertengkar. Padahal enggak kan, suaranya keras-keras sekali kan gitu kan. Paham? Ya, Pak, Allah, Pak. Paham? Iya. Tanya Pak. Silakan. Ya Pak. Silakan, Kata Bu. kuncinya tadi yang prasangka tadi yang mana Pak? Mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya. Mempercayai berita yang belum pasti kebenarannya. Berita yang belum pasti kebenarannya biasanya dinamakan hoak gitu kan. Hoax. Ya. Biasanya Tapi yang di percaya- soal yang 81 tadi Pak yang di mana? Kata kuncinya tuh masih kada ngerti ulun Pak. Ya, oke. Telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap dukun santet yang didasarkan radiogram yang bocor. Radiogram itu berita, informasi. Oh. Informasi yang bocor. Gara-gara informasi bocor, terjadi pembunuhan. Belum pastilah itu. Dibuka lagi lah pengadilan HAM tadi. Gara-gara tadi tuh dibunuh geger santet. Dibunuh dukun santet tadi. Gara-gara radiogram yang bocor. Tahun dulu namanya radiogram, Bu. Tahun sekarang namanya internet. Paham, Bu? Oh, paham Pak. Jadi Makasih. dia percaya berita radiogram itu, informasi itu tanpa diselidikin lebih lanjut. Itu namanya Sangka. Sudah saya bilang tadi, Ibu punya tetangga kaya raya. Ibu bilang, hasil santet itu santet pula. Hasil jaga lilin, Ibu bilang kan. Padahal dia malam-malam kerja keras. Misalnya apa? Bungkusin apa kan di TikTok, ya kan? Ngefet dia Pak. Paham? Paham, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Lanjut, Pak. Yang Pak. Rasisme Pak ya. Apa, Bu? Kreatif tuh mirip rasisme juga kayaknya. Oh, beda, Bu. Jangan sampai sama, Bu. Diskriminasi, Pak. Saya ulangin, stereotip itu Kalau rasisme melembutkan, memerekkan. Suku Batak keras, suku Jawa bahasanya lembut. Kalau rasisme itu menghina. Menghina, fisiknya dihina, fisik. Kalau suku Batak keras, itu bukan menghina. Ya paham ya maksudnya? Menghina tuh. Menghina tuh paham maksudnya. Ya. Keras sekali suara kau macam batu kan gitu, keras sekali itu. Mana namanya fisiknya dihina. Fisik ya Bu, fisik bukan ini, fisik. Ya. Modelnya itu Pak ya. Ya, fisiknya langsung dihina. Paham? Paham. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oke, soal berikutnya ya, soal berikutnya mengenai masalah HAM. Perhatikan HAM yang keluar itu adalah HAM berat dan HAM ringan. Ini dia. Ya. HAM ringan, pahami aja HAM berat. Jangan pahami HAM ringan. Kenapa? HAM ringan jarang keluar. Yang keluar tuh HAM berat. Apa itu HAM berat?
kejahatan genosida. Apa itu genosida? Genosida itu mengusir, memusnahkan, membunuh, ya, kelompok-kelompok tertentu. Etnis tertentu ya Pak ya. Etnis tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya peristiwa Palestina, ya, tuh namanya genosida. Ya, apalagi Pak? Ya, misalnya ya Pak ya. Apa Bu? Rohingya. Rohingya, betul sekali. Biasanya masuk Rohingya yang masuk, betul. Kejahatan kemanusiaan. Apa kejahatan kemanusiaan? Itu adalah pembunuhan. Ya. Pembunuhan yang terencana dan sistematis. Ingat, kejahatan kemanusiaan adalah pembunuhan yang terencana dan sistematis. Contohnya apa? FS. Ya, FS. Saya sekarang aja FS. FS. Ya, sekarang ini FS kan? Itu kejahatan kemanusiaan. Pembunuhan secara sistematis, terencana. FS. Saya nggak bikin nyebut nama ya. Ya, FS. Paham ya? Paham. Jadi kalau terjadi pembunuhan, pengusiran besar-besaran, Rohingya, pengusiran, pemusnahan besar-besaran, itu namanya kejahatan HAM berat, pembunuhan dan pengusiran secara besar-besaran. Kita ke soal. Perhatikan soalnya. Ini apa namanya? Cukup mudah ya, cukup mudah dipahamin soalnya. Oke. Kasus pelanggaran HAM dapat digolongkan dalam pelanggaran HAM akhir ini. Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali kasus lama, yaitu Paniai, ya. Paniai, ya. Ibu yang paham nih, Paniai, baru catat Bu ya. Daerah di Papua ya Pak. Iya, sama ibu sama catat Bu ya. Paniai, baru catat ya, sekalian catat, baru peristiwa Trisakti. Ya. Trisakti, ya. Peristiwa pembantaian atau pemusnahan yang berhubungan dengan PKI kemarin tuh yang tahun berapa tuh? 65 tuh ada pembantaian besar-besaran dilakukan oleh Bung Harto atau Pak Harto, ya. Itu pembantaian yang anti PKI itu yang secara tidak langsung itu ada HAM-nya juga. Oke, apalagi namanya tuh ini yang masuk nanti ya Bu ya. Penilaian Trisakti, pembantaian, peristiwa Sarinah, Sarina apa itu yang dihilangkan itu, penculikan aktivis. Sarinah, Pak. Sarinah Pak Penculikan yang aktivis. buruh tuh kan Pak. Ya, aktivis. Marsinah. Saya pikir Marina. Ya, aktivis ya. Penculikan aktivis dibunuh. Oke, Bu? Ya, apalagi namanya Marsina, Wiji Tukul, ya, Wiji Tukul, baru aktivis yang dibunuh, yaitu Itu siapa yang kemarin yang di pesawat tuh Pak? Yang ya, Munir Pak, Munir. Inilah peristiwa yang pelanggaran HAM berat, paham? Ya. Kalau nggak ini masuk, ini yang masuk. Kalau nggak ini masuk, ini yang masuk, ini yang masuk. Paham? Antara itu aja yang masuk. Ngerti? Paham. Iya, Pak. Ingat, pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan. Ya udah cari aja nih. Ini kan apakah peristiwa itu pelanggaran HAM berat? Ya betul. Paniai pelanggaran HAM berat. Setuju apa enggak? Cari unsur kejahatan kemanusiaan. A. Yang setuju cuma A sama E kan? Iya. E salah. Ini jelas kejahatan kemanusiaan. Berarti saya salah. Ibu jawab apa? Setuju. Saya jawab E, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa. Oke, Iya. paham? Iya, Pak. Ini namanya adalah kasus pembantaian. Biar tahu mana salah betul. Aman? Lanjut, Pak. Aman, Pak. Iya. Ya, ini harus paham. Kalau nggak ini yang keluar ini. Ya, kejahatan kemanusiaan yang Tersistematis. dan terencana. Paham? Iya, paham, Pak. Jadi kalau nggak ada bahasa ini, cari yang unsurnya kejahatan kemanusiaan yang tersistematis dan terencana. Paham Bapak Ibu? Aman? Aman, Pak. Oke, lanjutkan. Saya mute lagi Bu. Oke, saya mute lagi. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Yes. Soal sekali lagi mudah soal itu. Kenapa? Nanti setelah selesai ini langsung tryout. Ya, saya terangkan dulu tryoutnya. Nanti ada yang pusing-pusing nih. Pak, tryoutnya itu seperti apa? Saya terangkan dulu sini sambil Bu ya, sambil apa ya? Saya terangkan dulu. Jangan marah, jangan apa-apa. Tryout itu waktunya 2 hari. Ya. Ibu pilih harinya Ibu pilih harinya. Ibu pilih waktunya terserah Ibu. Mau jam 12 malam, sak karepmu. Up to you, ya terserah. Pokoknya dari hari Minggu jam 8 pagi, Minggu,
sampai hari Selasa itu, sampai Selasa jam 8 pagi. Ya. Jam 8 sampai jam 8 ini tryoutnya tutup. Tutupnya di jam Selasa ini. Ibu mau tryoutnya, tar ya biar saya jelasin dulu. Ibu mau tryoutnya misalnya Minggu malam jam 4 pagi, bisa. Mau Senin jam 2 pagi, bisa. Mau sore jam habis maghrib, bisa. Mau sore malam jam 20.30 bisa kalau nggak ngantuk. Terserah ibu waktunya kapan ngambilnya. Pokoknya dari Minggu sampai Selasa. Paham mau saya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. Paham, Pak. Apa ulun, Mbak? tryout itu waktunya Minggu sampai Selasa. 3 hari. 3 hari. Ibu terserah pilih waktu yang mana. Atau waktu ibu yang ibu luangkanlah sendiri, ya kan? Pak, saya boleh tryoutnya Minggu, Pak. Ya boleh kan waktunya Minggu sampai Selasa, paham? Iya, paham. Kapan Pak dibilangnya? Bagaimana Pak membukanya Pak pakai Sabar, aplikasi? tunggu ada bagi linknya. Jam 8 nanti Minggu saya bagi linknya di sini. Masa di sini saya bagi link di Selasa nggak mungkin lah. Di Iya, sini Pak. di jam 8 pagi. Kira-kira berapa jam, Pak? 3 jam lah, Bu. Macam tak perlu nutupi. Ibu nih lah. Pak, model apanya nge-zoom-nya dikondisikan seperti kita UP, Pak. Nggak usah lah, Bu. Ngapain, Bu? Link ini link. Ada waktu, Bu. Ada waktu. Nanti Kalau ada dikondisikan seperti itu pula, Pak. Tidak kan ya, Pak ya? Enggak. Waktunya 3 jam. Masa saya ngawasi ibu ujian malas sekali saya, Bu. Saya ngurus ayam. Itu kan menguji ke potensi kita, Pak. Ya, 3 jam. Ya, 3 jam. Izin, Pak. Silakan, Bu. Silakan, Pak. Berarti malam boleh? Boleh, Bapak malam mau malam jam 11, terserah Bapak. Pokoknya waktunya Minggu sampai Selasa, paham? Paham. Paham, Pak. Silakan, Pak Gede Sudadana. Ujian tryout-nya itu kita tanpa membuka konsep kita kan Pak, buka catatan juga kan? Boleh aja, Bapak itu namanya masih ini percobaan, nggak masalah. Bapak buka catatan boleh, Bapak mau apa boleh. Pokoknya Bapak, iya belajar itu seperti itu. Kalau nggak tahu tanya aja, apa namanya buka catatan aja, nggak masalah. Oke, tapi kalau sebaiknya tes aja kemampuan kita setelah belajar 120 soal ini, paham? Mana pandai-pandai lah, nggak masalah. Itu saya nggak masalah itu tekniknya. Lanjut, ada lainnya? Apa kan? Apa Bu? Kalau nggak bisa kita tes uji kita sendiri, kan nggak usah bantu orang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Pak nanya Pak, ulun tadi ketinggalan Pak. Silakan. Tadi hari misalkan kita milih hari Minggu, jamnya tuh dari jam 8 kah Pak? Ibu terserah waktunya kapan, saya ulangin. Ibu mau ngambil kapan waktunya terserah. Intinya dari jam 8 pagi Minggu sampai Selasa malam. Nah, sampai jam 8 malam. Jelas ya, ada jadwal dibagi barangkali itu. Tanya lagi. Maaf Pak, tanya. Silakan Bu, tanya Bu terus Bu. Berarti nanti nih Pak lewat Google Form ya? Ya ada 3 jam waktunya. Saya pakai itu, pakai waktu tapi ada waktunya. Soalnya berapa Pak? Maaf. 120 soal. 120. Pak, itu yang penting kita menyiapkan waktu 3 jam gitu aja ya Pak. Yang penting benar waktunya sekali Minggu sampai Selasa. Iya Pak. Benar. Bapak waktu sidangnya ya Pak ya? Pak. Iya, Aman, makasih. bisa dipahamin? Paham. Kita Kamu tenggang Ibu. Oke lanjut ya. Lanjut. Ya silakan. Kita nggak masuk dulu Pak, seperti ini. Bu, kalau ada Zoom, masuklah Zoom Bu. Kan kata kalau Bapak ada kita Zoom, ngatur waktu. Ibu yang ngatur waktu Ibu. Kalau ada Zoom yang masuk Zoom lah Bu. Masa Ibu tryout? Oh iya Pak, ya gitulah. Paham? Paham, Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Mesti ke laptop kapan? Ya, sebaiknya pakai laptop. Bisa pakai HP, Pak? Bisa, tapi sebaiknya pakai laptop. Lanjut ya. Setengah mati baca itu kalau HP itu. Kita aja, lanjut. Mute. Udah saya mute-nya. Oke, saya mute lagi. Oke, ya ini adalah soal yang cukup mudah juga. Ibu Rahma, seorang guru kelas 4 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikatornya yang tepat adalah HOTS
Ya, apa itu HOTS? C4 ke atas ya, Pak. C4, C5, C6. Oke, saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Oke, saya put dulu. Oke, sebelumnya harus paham dulu ini. Ya. C4, C5, C6. Apa itu C4? Ini dia. C5 ini dia, C6. Bagaimana cara ngapalnya? Tulislah dulu. Pokoknya tulis. Ya, tulis di buku, bukan di print. Kenapa Pak? Kalau di print nggak nyambung nanti. Nggak malas bacanya. Menganalisis, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, membandingkan. Oke. Mengevaluasi, mengecek, mengkritik, membuktikan, tahankan. Oke, ya, menilai, ya. Membangun, merencanakan, mengomunikasikan, merancang, membuat. Ya, ini namanya C6. Ada lagi menguraikan, sini ada menguraikan. Menguraikan. Oke, C2 menguraikan. Sudah aman ya? Aman ya. Kalau nanti salah saya nih, saya tukar jawabannya ya. Oke. Kita tengok. Membandingkan C berapa? C4. Membandingkan C4 ya. Menjelaskan C2. Menyimpulkan saya condong C5 ya. Ya, saya mundur lagi ya. Menyimpulkan condongnya C5. Ya, ini dia, saya tengok lagi sini biar supaya Anda, Pak, saya masih tengok juga biar paham kan. Sebenarnya Anda paham juga, tapi kan biar supaya kan biar enak menyimpulkan ya. Oke. Sudah. Mengurutkan, carinya mengurutkan C1 C2 itu. Mengurutkan, menguraikan, mengurutkan di sini memilih, menelaah, menghafal, menyebutkan. Iya, mengurutkan gampang itu, mengurutkan. Nggak ada sini mengurutkan. Maka kita ambil aja yang C1. Dua kalau enggak salah, Pak. Iya, C1. Mengurutkan itu ya, menyusun ini, menyusun daftar. Nah, ini. Menyusun, ya kan? Daftar. Itu namanya C1. C1 ya. Oke, saya ulangin C1 ya. Oke, Pak. C1. Apa, Bu? C1 apa tadi? Itu mengurutkan, Bu. Tadi yang saya ini kan saya mau nyari ini, saya ulangin ya cara jawab soalnya. Ibu pahami dulu, KD-nya membandingkan. Membandingkan itu ada dua, condongnya ke C4. Oke. Di sini membandingkan C4. Dari yang tadi ini. Membandingkan, ini dia. Membandingkan. Ada kan? C4 kan? Sudah ya. Kita lanjutkan ke soal ini. Membandingkan C4. Membandingkan C4. Menjelaskan C2. Menyimpulkan C5. Mengurutkan C1. Menentukan C3. HOTS adalah C4, C5, C6. Kalau ini C4, mau yang ke HOTS, maka majulah satu langkah. C berapa yang dipilih? C5. Menyimpulkan. C5. Paham? Paham, Pak. Paham? Paham. Ini C4, masa pilih C4? Ini sama, kalau mau hot, naiklah satu langkah. Silakan Bu Kamtini. Ya Pak, saya mau izin Pak. Nah di situ kan soalnya mengajarkan indikator. Kalau misalnya di situ dirubah KD, KD-nya 4.4 itu kan keterampilan. Nah itu dapat Pak keterampilan itu Pak? Gimana Bu? KD keterampilan? Misalnya KD-nya 4.4 itu kan keterampilan ya Pak ya? Ya. Nah itu dapat dari mana Pak? Tidak ada 4.4 di situ. 4 KD 4 gitu loh Pak. Indikatornya dirubah KD 4 kan keterampilan ya. Paham saya paham. Kalau misalnya gini loh pertanyaan Ibu tuh, kalau indikatornya itu berarti bukan cari kognitif Bu, tapi cari psikomotor. Psikomotor. Pak. KKO-nya psikomotor. Ini kan Bu? Ini kan KKO untuk kognitif. C kognitif, bukan KKO untuk psikomotor. Sabar, kalau ada soal itu sabar ya, sabar dulu sehari dia. Ya. Jadi itu C. Kalau misalnya di jawaban ini ada yang C6, berarti yang paling tinggi diambil Pak. Nggak bisa Bu, saya ulangi sekali lagi.
langkahnya harus satu langkah dulu, baru ke tingkat. Setingkat dulu dia. Pak, tapi kalau nggak nyambung ini baru masuk C6. Kalau nggak nyambung ya, nggak nyambung dengan KD, paham? Paham, Pak. Menyimpulkan peristiwa kegiatan siklus hidup hewan, siklus hidup makhluk hidup, ya cocok kan? Nyambung ya masih nyambung, paham? Paham. Nah, yang psikomotor sabar dulu ya, belum ada soalnya dan saya belum pernah dapat soal psikomotor itu. Nggak ada. Yang ada adalah soal indikator capaian. Tapi yang diminta adalah KKO kognitif. Nanti kalau ada soalnya saya di sini di sampai 120 saya akan ini kan, saya akan apain. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, Biasanya soal kayak gini berapa nomor, Pak? Berapa nomor? Berapa soal? 5 soal. Berapa soal, Pak? Iya, maaf, berapa soal, Pak? 5. Wih, mantap. 5, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, aman? Wah. Aman? Aman, Pak. Oke, saya ulangi ini ya. Ini baru Pak, Ibu. Saya bilang tadi, ini adalah psikomotor. Ini yang masuk Ibu tadi ya. Dari mana Bapak tahu psikomotor? Kita lihat aja bahasanya. Pak Amir, oh emang terkenal Pak Amir kok, ha? Pak Amir katanya. Nama pasaran, emang terkenal, nama pasaran. Oke. Guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar. Melisankan puisi, hasil karya pribadi. Udah melisankan hasil karya pula. Dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna, bentuk ungkapan diri. Artinya saya mute dulu ya, Ya. Ada siswa Performan, Pak. Iya, ntar dulu Bu. Oke, nampil di depan kelas dengan melisankan puisi, membaca. Aku adalah raja, aku adalah ini, aku adalah aku. Berarti dia membaca puisi nih. Ini adalah membaca puisi. Kalau membaca puisi di depan kelas itu namanya praktikum, keterampilan yang diuji. Keterampilan. Dari mana keterampilan, Pak? Dari ini melisankan puisi hasil karya dengan yang keterampilan berarti yang ini. Yang ini salah, ini salah. Paham? Paham. Ya. Tidaklah mungkin yang portofolio. Performance, Pak. Itu Penampilan, unjuk kerja atau praktik. Ya. Ini praktik, maka jawaban adalah yang A. Saya dipahamin ya. Saya mute lagi. Yep. Saya mute dulu. Bisa mulai. Pahamin ya. Ya. Adakah yang tanyakan? Silahkan. Sekali lagi tanyakanlah pada saat saya sudah menjelaskan soal. Pak, jelaskan kembali, Pak. Tadi lagi ke belakang. Iya, oke. Pak Amir, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Logikanya ini siswa baca puisi, benar nggak? Benar apa benar? Iya, Kalau siswa membaca puisi depan kelas, namanya yang dinilai adalah keterampilan. Berarti jawabannya adalah teknik penilaiannya adalah keterampilan. Tinggal yang A sama yang C yang keterampilan, ya kan? Iya. Salah, ini salah, ini Kemarin salah. jawab C. Kenapa nggak pakai yang C? Portofolio. Portofolio itu pengumpulan hasil karya. Bukan inikan, bukan unjuk kerja. Unjuk kerja itu adalah performance. Paham? Iya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Pak, performance itu yang mana, Pak? Tapi nggak ada, Pak. Di sini, Pak. Kan gitu kan. Kadang-kadang kita kan berpikirnya ini. Ya kan? Pak, tapi nggak ada, Pak. Sini performance, Pak. Ada, namanya Praktik. praktik itulah namanya performance atau unjuk Kerja. Pahamin. Melaksanakan Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, insyaallah. Nih, aman ya. Saya mute dulu lagi. Saya lanjut ke soal berikutnya. 84. Bentar lagi nih. Pak, kalau ada soal gini, Pak. Oke. Ini soalnya hanya membuat, ini soal paling gampang sedunia ini kalau ini. Untuk ini ya. Hanya melihat soalnya adalah, tengok. Soalnya adalah, ini ada data mau kita tampilkan ke bentuk grafik mana. Maka grafik yang paling tepat, nih. Untuk mengubah tabel di atas,
Dapat dengan mudah diamati kuantitasnya. Dapat dengan mudah diamati. Misalnya ibu kerja di desa. Ya, ada data ini mau diamati dengan mudah. Bagaimana caranya? Kita pakai grafik apa kita? Grafik itu jenisnya ada banyak ya. Grafik batang Pak paling mudah. Iya, batang, diagram lingkaran, garis. Cari yang paling mudah itu adalah batang. Maka pilih aja jawabannya yang batang. Nggak usah kemana-mana, nggak usah lihat lagi nih. Cari aja yang batang. Jawabannya panjang-panjang. A, lingkaran, B, garis, C, batang, D, entah kayak mana, E, entah kayak mana. Pilih yang batang. Paham? Paham. Ini rapi. Pak, nanti Pak, batangnya ada 3, Pak. Iya, batangnya sini ada lagi, batang belakang nih. Tinggal payah aja. Cocokkan angkanya ya Pak ya. Baca payah kan? 1A ini, dia sampai gini ya. Nah, di belakang, di baris belakang ada lagi. Paham, Bu? Maksud saya nih, saya ulangin ya nih. Ini yang warna biru kan? Ini kan, yang A ini warna biru kan? Ya. Nanti ada batangnya gini, Bu. Nah, di belakangnya ada lagi, belakangnya ada lagi. Payah bacakan ya, Bu? Payah kan? Paham saya, Bu? Saya paham? Iya, Pak. Belakangnya banyak nih, belakangnya banyak. Susah bacanya, jangan pilih yang itu, ngerti? Pilih yang seperti ini barisnya, paham? Iya, paham. Ya, lanjut. Ya, saya ajarin ya. Nanti diagram batangnya ada 3 itu. Yang 1 itu, yang 2 itu payah-payah tuh bacanya. Pilih yang segaris gini, paham? Yang sejajar. Aman ya? Aman. Iya, Pak. Karena nanti ada timbul pertanyaan seperti itu. Pak, saya pilih yang ini pula, Pak. Nggak apa jadi sih, kan gitu kan. Oke, saya ulangin yang nomor 86. Saya ulangin pula, soal baru kok. Pada saat pembelajaran kelompok berlangsung, ternyata tidak semua kelompok memiliki buku pegangan siswa. Ingat, ini masalah ya. Timbul masalah di sini. Jadi pahami dulu masalahnya. Ternyata tidak semua kelompok memiliki buku pegangan siswa sebagai sumber belajar. Berarti ada sebagian kelompok tidak punya buku pegangan. Bagaimana solusinya? Itu pasti yang Satu ditanyakan. ambil di satu. Oke. Melihat hal tersebut, guna menciptakan persamaan hak dan kewajiban, Pak Leon sebagai guru adalah cari yang harus punya buku pegangan. Sebagai guru, persamaan haknya. A. Meminta siswa untuk berbagi bahan ajar yang ada. Biasanya seperti ini, bagus. Tapi kurang bagus. Meminta kepala sekolah ngapain? Nggak perlu lah. Mengajak mencari bahan ajar. Bagus ya? Iya. Bagus juga. Memotokopi, nah kalau fotokopi kapan lagi siapnya? Udah habis pelajaran, ya kan? Mencari bahan ajar pengganti untuk semua. Ini nggak cocok. Yang cocok langsunglah ke yang A atau yang C. Yang paling bagus adalah yang C. Ada purpose. Carilah bukunya. Paham? Paham. Ingat fungsi Sampai salah. Fungsi purpose. Salah Pak saya. Masalah selesai. Semalam mencari Saya pilih minta ke kepala sekolah. Saya Iya. betul tapi banyak yang salah. Iya. Minta kepala sekolah apa nanti yang lain karena salah. bos cair lagi. Paham? Masalah selesai. Mengajak cari bahan ajar pustakaan. Ngerti? Ngerti, Pak. Apakah ini soal Pak bagian dari kepribadian? Bisa jadi, Pak. Ini mirip-mirip Padian. Ya. Ya. Bagus, Pak. 20 soal, Padian. Aman? Aman. Lanjut kita. Lanjut. Jadi makin lama makin soalnya nggak terlalu sulit. Nah, ini menurut saya ini soalnya hot. Yang menurut saya ya. Ada 2 jawaban yang menurut saya ini dua jawaban yang saya bilang bisa menjadi jawaban. Tapi ya tergantung kalimat soal lagi di atas. Oke. Penggunaan kursi roda. Bukan yang ini, Deng. Bukan yang ini. Penggunaan kursi roda sekarang tidak perlu khawatir untuk menyetir mobil sendiri. Perusahaan mobil Kangguru menjual mobil elektrik yang ringan dan digunakan oleh pengguna kursi roda. Penemuan mobil ini merupakan bukti, ingat ya, penemuan mobil tadi bisa digunakan untuk pengguna kursi roda. Penemuan mobil ini bukti bahwa iptek memberikan dampak positif bagi yaitu A. Hidup lebih praktis dan efisien waktu, bagus. B. Memudahkan penyebaran teknologi, ini salah nih. C. Mempercepat, ini salah. Iya. Memudahkan Betul. A ya. Oke. Satu lagi ada soal ini itu ada 2 soal, ada 2 soal yang menurut saya itu 2 jawaban yang bagus. Oke, nanti kita diskusi. Oke, lanjut, bisa dipahami nih? Bisa. Apa? Bisa. Yang soal IPS. Apa Pak kisi-kisinya? Dampak dari iptek, Oke. Soal selanjutnya. Ini masalah PPK. Masalah PPK ini 2 soal. Kok 2 soal, Pak? Apa ini sosok tahu semua? Iya, yang pertama ditanya karakternya, karakter apa yang timbul. Yang kedua ditanya bagaimana menilai karakternya dengan cara apa, itu namanya.
Oke. Oke, saya jelaskan dulu nih. Saya jelaskan dulu dua konsep yang masuk ini mengenai PPK. Catat Bapak Ibu ya, sambil saya jelaskan sama catat, minta tolong saya minta tolong biar supaya Ibu ini. PPK. Bagaimana menilai PPK? Saya ulangin menilai PPK ada 3. Yang pertama pakai PCT ya. PCT adalah value clarification ya, teknik ya. Itu bahasa Arabnya. Value clarification teknik. Paham, Bu? Teknik klarifikasi nilai. Ngerti? Teknik klarifikasi nilai dibalik. Paham? Iya. Yang kedua namanya konsiderasi. Konsiderasi. Ini satu soal, Bu ya. Satu soal ditanya bagaimana cara menilainya. Satu soal ditanya karakternya apa, gitu kan? Konsiderasi. Yang ketiga adalah aksi sosial. Aksi sosial. Pak, coba Pak contohnya Pak. Nah, kan gitu. Ya kadang-kadang soal itu adalah dia langsung ke contoh. Kayak mana Pak contohnya Pak? Saya pengen tahu Pak. Oke, saya jelaskan. VCT misalnya seperti ini. Ya. Misalnya seperti ini. VCT itu. Ada sebuah bencana di suatu kota. Misalnya di Banda Aceh, misalnya dulu terjadi tsunami. Atau di Padang terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Ada suatu sekolah di dekat situ atau di luar itu ingin membantu bagaimana bisa kita membantu gempa bencana alam di tempat tersebut. Caranya seperti apa? Kalau masih guru itu memilih caranya seperti apa yang baik, itu namanya teknik klarifikasi nilai. Memilih cara yang terbaik untuk membantu gempa tadi. Bisa pakai sumbangan ini, bisa pakai sumbangan itu, bisa kita langsung ke sana sebagai relawan. Masih memilih-milih mana cara terbaik, namanya value clarification teknik. Paham? Paham? Paham. Ulangi. PPK itu value klarifikasi teknik, teknik klarifikasi nilai. Nilai-nilai yang akan dibantu, nilai-nilai yang akan digunakan itu dipilih-pilih. Misalnya ada suatu kejadian gempa di daerah tertentu, gempa dahsyat, ada sekolah yang ingin membantu. Dipilih caranya. Cara yang terbaik ini seperti apa? Apakah menyumbangkan donasi aja? Apakah langsung ke TKP? Apakah kita ini sebagai relawan? Masih memilih-milih teknik. Itu namanya value verifikasi teknik. Paham? Iya. Value clarification. Ngerti? Ngerti, Bang. Cara ngajar itu ya. Ini ada gempa nih Bapak, ini Bu. Ada gempa nih Nak. Kata ini bagaimana cara? Bu, saya ingin jumbang ini Bu. Nah, itu nampak timbul ide, itu namanya value verifikasi teknik. Konsiderasi ini adalah memahami. Ini biasanya simpati. Muncul namanya simpati atau empati. Atau empati. Contohnya gimana Pak? Ibu tampilkan videonya. Video yang gempa itu ada video rekamannya Ibu tampilkan. Ada yang tertimpa batu, ada yang ayahnya meninggal, ada yang ibunya meninggal, ada yang anaknya tadi kehilangan orang tuanya, ada yang anak yang meninggal, nenek yang meninggal. Timbul reaksi anak-anak tuh, Bu, kasihan ya Bu ya. Ih, kasihan lah, kayak mana lah kok gitu Bu. Itu namanya timbul rasa. Timbul rasa, simpati, empatinya, itu namanya konsiderasi. Ketika soal itu, seperti ini PPK, menimbulkan rasa simpati, peduli, empati, dapat merasakan, itu namanya konsiderasi. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Bisa Pak. Yang ketiga namanya aksi sosial. Aksi sosial itu datang langsung ke tempatnya, atau anak-anak tadi rela berkorban mengambil bajunya di rumah, sumbangkan ke gempa tadi, atau mengambil mainannya, atau mengambil buku-bukunya, atau mengambil apapun yang dia ada punya, atau duitnya disumbangkan, itu namanya aksi sosial. Paham? Paham. Jadi dari memilih nilai, timbulkan rasa, timbul aksi sosial, nyumbang sesuatu. Paham? Ya, beraksi. Jadi kalau soalnya nanti ada menyumbang sesuatu, dan sumbangan itu didonasikan ke gempa, itu namanya aksi sosial. Ngerti? Ngerti, Pak. Aman? Aman, Pak. Catatkanlah. Kok udah siap? Udah siap catatnya? Pak, udah. Ini langsung aksi ya. Langsung aksi. Ada lagi tanyakan? Ada lagi ya, aman ya? Sudah sangat jelas. Nomor 1 Pak, VCT itu Pak. Teknik klarifikasi nilai. Nilai mana yang harus kita lakukan? Nilai. Masih menimbang-nimbang nilai mana? Ada gempa tadi.
gempa tadi itu ada, nah, kita memilih nilainya. Nak, kita sebaiknya gimana nak ya? Ini ada peristiwa gempa. Bu, saya pengennya langsung ke sana. Oh, jadi relawannya, iya Bu. 1 Bu, saya nggak mau Bu, karena saya sibuk di rumah Bu, ada kerjaan. Saya mau nyumbang Bu. Oke, 2, paham? Mencari cara terbaik. Iya, bagus. Hanya mencari nilai yang terbaik. Ngerti? Oh, berarti Pak, izin Pak. Mencari cara Silakan, memberi Pak, silakan, bantuan Pak. tuh berarti ya Pak ya. Iya, silakan, Pak. Visit itu. Taruh, silakan Pak, silakan Pak. Dengar ya Pak ya. Ya dengar Pak, silakan Pak. Oke, berarti kalau saya tangkap tadi ini PCT ini ataupun value apa tadi? Teknik. Iya, itu sama nggak dibilang sama mencari solusi gitu Pak? Iya benar, masih menimbang-nimbang solusi yang mana yang tepat. Iya, berarti untuk mencari solusi yang tepat untuk masalah itu kan Pak? Iya, biar supaya siswa itu keluar idenya, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Akhirnya mereka timbul aksi, timbul rasa buat timbul aksi, paham? Iya, paham. Oke, paham. Teman, ada lagi? Lanjut, Pak. Udah, Pak. Aman. Lanjut, Pak. Alhamdulillah, udah aman ya. Oke. Ya. Ada saya jelaskan dengan lantang dan jelas. Ini soalnya, soal ini bukan nilainya, bukan caranya, tapi karakternya ada kan? Iya. Karakter tanya, karakter hanya 5 ya. Yang dipahami hanya 5. Religius, Nasionalis, mandiri, mandiri, oke. Integritas, gotong royong, Ini integritas. soalnya cukup hot. Ya. Kenapa cukup hot Pak? Karena di sini adalah setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk. Sehingga setiap hari duduk di tempat yang berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar anak peserta didik memahami sesamanya. Ingat, memahami sesamanya itu adalah contoh daripada toleransi. Ya. Toleransi itu memahami sesamanya, menghormati. Berbeda-beda pula, berarti biar supaya tempat duduk berbeda-beda ini timbul yang namanya toleransi. Kalau menurut saya ya, kalimat itu mengarah ke sana. Memahami sesamanya itu adalah toleransi. Kalau saya toleransi ya, memahami sesamanya. Kalau Ibu, kita diskusi nih. Ini saya bilang soalnya hot. Kenapa? Ini masalah sikap karakter. Hal tersebut ada yang digunakan sebagai karakternya apa? Ya kalau saya pilih adalah karakter yang toleransi itu di Pancasila. Namanya sila ketiga, nasionalisme. Ya. Tapi kalau Ibu silakan diskusi kita. Apakah kemandirian? Nggak mungkin kemandirian. Peduli. Bukan peduli Pak. Kalau peduli, Pak. Peduli Pak. Sikap peduli Ibu seperti apa? Di mana sini peduli? Peduli itu memahami. karena Saling memahami. Saling memahami sama temannya. Saling memahami sesamanya. Mbak Ibu cari kata peduli juga. Peduli adalah coba peduli. Kita nggak usah pening-pening ya. Saya diskusi ya. Saya diskusi itu saya enaknya seperti itu diskusi. Tidak ada yang Kan nggak ada di karakter PPK-nya Pak, kalau peduli. ada juga. Maksudnya kan dimasuk mana dia? Nggak apa-apa. Kita pahami dulu. Peduli itu apa peduli? Tanya. Peduli Definisinya ya Pak ya. Iya. Kita santai aja Bu. Adalah saya dulu. Udah pasar. Peduli adalah sikap memperhatikan dan bertindak proaktif kondisi atau keadaan sekitarnya. Merupakan keberpihakan diri terhadap persoalan atau masalah lingkungan sekitar. Itu sikap peduli. Sikap melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, orang-orang, inspirasi perubahan. Berarti peduli. Maksudnya itu, peduli itu ketika ada bencana, dia bantu. Itu namanya peduli. Kalau saya kan gitu. Ya? Itu namanya peduli. Ketika ada orang yang sedih, Ibu datang, motivasi, itu namanya peduli. Ketika ada yang butuh belajar, Ibu, misalnya siswa butuh belajar, itu namanya peduli. Ibu ajarin lagi, itu namanya peduli. Ya, ya itu menurut saya, menurut ini ya, menurut peduli ya. Ini menurut peduli. Kondisi keberpihakan, memberi inspirasi kepada lingkungannya, itu namanya peduli. Kalau saya memahami peduli seperti itu, ya. Kalau Ibu, ya, kalau saya ini, kalau saling memahami berarti A dan B, A dan B, A dan C, A dan D, D dan B, ini saling menghormati, saling memahami. Kalau ini agamanya, sukunya Batak, ini suku Jawa, saling memahami. Kalau sukunya ini saling memahami. Kalau saling memahami, saling memahami. Saling memahami maksudnya paham di antara keduanya. Ya, saya agama Islam, suku Batak, yang satu agama Kristen, suku Batak. Kami saling memahami, saling mengerti,
saling menghormati, itu namanya toleransi. Kalau menurut saya pengertian saling memahami itu adalah toleransi yang adanya di Pancasila, sila ketiga, nasionalisme. Kalau saya pengertian saya Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau saya, Bu ya, Ibu bisa diskusikan nanti ya. Kalau saya nggak mungkin yang namanya ini, nggak mungkin ini. Ini kurang menurut saya, ya kurang. Ini rancu juga yang dua ini rancu ya, pilih A, nasionalisme. Berarti ini soal jebakan ya? Ya kalau saya ini saling memahamin. Berbeda-beda artinya memahami perbedaan, iya kan? Iya, Pak. Iya nggak? Memahami Ya, perbedaan itu sila ketiga atau saya semua. Aman? Pak. Ya, lanjut. Ya. Cara saya memahami soal seperti itu, dijebak saya nggak mau jebak. Peduli itu bukan itu artinya. Banyak kejebak peduli emang, guru-guru banyak kejebak peduli. Oke, hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas ini masih lama. Menunjukkan bahwa ini gampang juga, sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar 0,75 dengan setengah. Besar, kecil, atau sama dengan dia. Belum ngerti. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan ini ya. Perhatikan. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai. Sumber yang kurang sesuai. Jebak yang kurang sesuai. Yang kurang sesuai. Ya. Yang mana permasalahannya yang kurang sesuai? A. Miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar maka nilainya lebih besar. Coba kita bikinin 0,75 3/4 titik setengah. Maka ini jawabannya lebih besar. Tanya bahwa pecahan yang punya penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. Penyebutnya lebih besar. Kayak mana, Bu? Kalau penyebutnya makin besar, nilai makin apa? Mana penyebut, mana pembilang? Pembilang atas ke bawah? Penyebut yang bawah, Pak. Kalau penyebutnya makin besar, 8. Semakin kebilang di atas, Pak, penyebut di bawah. Biasanya angka yang besar itu yang dianggap besar, Pak. Ya, kalau penyebutnya besar, 3. Nilainya makin apa? Nilainya makin besar lah. Makin kecil. Berarti ini miskonsepsi bisa jadi ya. Yang besar ya, makin kecil. Ya, Pak. Bisa, Masuk Pak. ya? Masuk ya? Carinya Iya. salah kan? Carinya salah kan? Ya, nah. Siswa kurang memahami konsep perbandingan pecahan. Iya, ini kurang memahami. Ini samakan dulu. Kali 2. Kali 2 berarti sama dengan 2/4, ya kan? Ya. Perbandingan pecahannya bikin garis bilangannya, ya enggak? Iya enggak? Iya, Pak. 0, 1/4, 2/4, 3/4, ya kan? Iya, Pak. Ini perbandingan pecahan, benar? Iya. Benar ya? Benar. Siswa belum menguasai operasi pecahan. Dan ini operasi apa? Rancu. Belum operasi. Rancu kan? Belum masuk ke operasi. Masih ragu-ragu kan jawabannya? Iya, Pak. Siswa kesulitan mengubah. Iya, dia mengubahnya sulit. 0,75 diubahnya pening kepalanya. Benar. Iya, benar. Siswa kurang menguasai bilangan senilai. Ya benar, bilangan senilai nggak paham. Ya, bilangan senilai. Benar. Berarti yang salah mana? Ya ini. Kan yang kurang sesuai. C. Belum operasi kok. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Saya ulangin. Saya ulangin ya. Yang belum paham, saya ulangin sekali lagi. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang lebih besar antara 0,75 dengan 1/2. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai berarti carinya nggak nyambung. Cari yang nggak nyambung dengan permasalahan besar kecilnya pecahan. Paham? Iya, Pak. Caranya gimana, Pak? Caranya kau bikin lah ini yang A. Siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang punya penyebut lebih besar nilainya besar. Kan tadi tidak pahamin. Jika 1/8 titik-titik dengan 1/4, siswa itu masih anggap 8 lebih besar, ya kan? Seharusnya ini bukan ini, paham? Semakin besar penyebut, semakin kecil pecahan, ya kan? Pecahan, iya. Ini betul miskonsepsi yang A benar. B. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. Ya benar.
Perbandingan pecahan nih, 3/4 banding setengah. Atau gini, 0,5 dengan 0,75 dengan 0,50. 50. Ini kan kita udah bikin 0, 0,2 ya kan, 0,3 ya kan, 0,25, 0,3, 35. Lama-lama kan dapat kan? Iya kan? Ya benar ini, belum memahami benar. Kan cari yang salah. Siswa belum menguasai operasinya. Ngapain operasi? Ini enggak operasi, brother, ya kan? Operasi itu kurang tambah kali bagi, nggak nyambung, maka yang C jawabannya. Kan yang berikut ini yang kurang sesuai dengan permasalahan. Cila, paham? Paham. Ketemu. Yang D bagus. Operasi hitung campuran. Iya, operasi kan. Iya, hitung campur. Aman. Ya, kalau di modul saya salah, gantikan yang C ya. Itulah Iya guna Pak, Zoom. ini di modul salah Pak. Iya, ini. itulah gunanya Zoom, Bu. Saya juga manusia, main cepat aja saya, Bu. Pak, selesai. Pasti salah. Ya, sudah ketemu. Cepat selesai Pak Uta Galung. Iya, saya ini Cepat benar, Pak. selesai. Iya. 4. Ya, tapi masih salah 4. Saya salah 4 masih benar juga. Aman ya? Aman. Aman, Pak. Saya pertama kejebak ini, Bu. Saya nggak baca yang kurang sesuai. Saya bilang, tetap langsung aja. Oh, masalah. Saya jawab yang B. Langsung aja. Saya mencepat. Rupanya saya zoom ini, oh ada yang kurang. Salahkan jawaban saya. Saya pilih C. Yang kurang sesuai. Paham? Paham Pak Uta Galung. Itulah Iya, gunanya iya. kita zoom. Kita memperhatikan apa yang belum Iya. paham, kita diskusikan. Fungsinya di Ngerti, Bu? operasi pecahan itu. Iya. Lanjut. Iya. Ya, kita paham dulu. Ya. Ada suara lato-lato juga lagi. Oke. Nomor 90. Sebentar aja nih. Kenapa, Pak? Udah saya bilang, bentar dulu. Kenapa? Lebih bagus kita bukan saya nggak mau ngertikan ini, gampang ini kan. Maksudnya nanti aja di pertemuan besok. Kenapa? Biar aja besok nih. Besok agak panjang. Maksudnya Lama gini. itu. Lama. Nah, saya nggak suka nanti banyak tanya. Nanti dulu aja terakhir. Kenapa ini ada konsep cepatnya? Sabar ya. Ini aja dulu. Kenapa, Pak? Biar supaya besok aja, oke? Biar Iya, tahu. Pak. Maksudnya gini, cara saya juga gitu. Biar supaya gini, cara saya. Besok Ibu kalau tinggal ada soal nomor 90 seperti ini, Ibu tinggal aja di soal UP. Kenapa? Kerjakan di terakhir. Biar supaya nggak kebiasaan. Iya. Dapat soal gini sok-sok kali kerjakan dalam 1 jam kemudian, 2 jam kemudian nggak dapat juga ya. Jangan ya Bu ya, tinggalkan. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa. Lebih bagus bener PPKN semua, bener IPS semua, bener bahasa Indonesia semua, pedagogi bener semua daripada matematika bener semua, ya kan? Iya. Iya, ini soal yang payah nih, soal yang payah bagi yang tidak mengerti konsep untuk soal ini. Odds, biar tinggalkan dulu. Ya tinggalkan dulu yang gampang aja, yang bisa yang cepat dipahami. Matematika Pak ada ya. Ini pahamnya ini gampang ya, ini nggak terlalu sulit. Kenapa Pak nggak sulit? Ya ini saya suka seperti ini. Pedagogi 60 soal, maka saya suka menjawab pedagogi. Kenapa? Soal 60 soal lebih enak memahami itu daripada memahami hitungan matematik, mengajarkan hitungan itu. Oke. Salah satu materi di kelas 4 adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Misal faktor 12 adalah 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor 18 adalah 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 2 dan 3. Soal HOTS yang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang materi faktor. Oke, soal HOTS yang mana? Tadi kan nomor yang 90 di modul sudah ada jawabannya. Nanti caranya nanti saya jelaskan di pertemuan terakhir tentang UP ini. Tanya nih, mana soal yang HOTS? Ya, mana soal yang HOTS? Jadi artinya kita tentukan dulu. Caranya Pak, kalau misalnya nggak paham, ini menentukan nih. Menentukan faktor persekutuan dari 60 dan 80. Menentukan faktor persekutuan dan 60 yang lebih dari 5. Apakah 5 merupakan faktor? Apakah 5 merupakan faktor 80 dan 60? Berapakah faktor persekutuan dari 60 yang tadi dari 2 digit angka? Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan dan 60 dan 80? Oke, caranya ada 2 nih ya. Caranya ada 2. Ya, caranya ada 2. Yang pertama, cara lambat. A. Ibu kerjakan dulu A. Tentukan faktor persekutuan 60 dan 80. Bagaimana cara mencari Bu? 60, 80, ya kan? Faktor apa aja? 2, 3, 4, 5, 6. Ya Bu? Betul? Iya. Iya Pak. Ya kan? Iya. Lagi? 12.
12. Lagi. 24. Ya. Lagi. 24 pula. 15. 15. Lagi. 15 terus 15. 30, 20. 20, 30, 60. Ya. Bisa Bu ya? Bisa ya? Ya. Ya, oke. Oke, coba bandingkan dengan A. Tentukan faktor persekutuan dari 60 udah dapet. Tentukan faktor persekutuan dari 60, 80, yang lebih dari 5, yang lebih dari 5. Lebih. 6. 8. Lebih payah ini ya? Ya, ya. Lebih payah ini kan? Iya, Bu. Ya. Kalah nih kan? Iya. Ya. Lebih payah ini gitu kan? Bandingkan dulu. Apakah 5 faktor persekutuan dari 60? Ya benar ya? Benar Ya, kan? betul. Lebih mudah kan? Mudah ya? Mudah. Udah. Nah, payah ini ya. Kita cari yang payah. Ya. Berapakah faktor persekutuan 60 yang terdiri dari 2 digit angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kan? Ya. Sama kan? Sama kan yang ini sama ini kan? A sama D. B sama D sama kan Ya, sama, caranya? Pak. Aha. Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Nah, ini Tanya. yang Bagaimana caranya siswa itu menganalisis bagaimana caranya kau bisa pahami faktor? Kayak mana bisa menjelaskan ke siswa lain gitu loh Bu, ya kan? Bagaimana caranya kamu bisa menentukan faktor itu? Oh, cara yang pertama adalah kan gitu kan? Ya. Pohon faktor. Dengan pohon faktor 60 dibagi 2. Ya kan? 2, 30 ya. Ya. Paham? Paham. Lebih sulit yang ini. Bagaimana? Iya, jawab. Itulah cara saya menjawab soal. Ya, kalau misalnya sulit ya ditentukan. Oh, A sama B lebih payah lah. B 2 kali cari ini ya kan? Ya. Kalau ini gampang, langsung dapet. Tapi kalau yang D sama seperti yang B. Sama. Yang E lah yang payah. Paham? Paham. Oh. Ngerti cara saya, Bu? Ngerti, Ya. Pak. Ada cara yang lebih mudah, Pak. Apa, Bu? Ada cara yang lebih mudah nggak, Pak? Iya. Menentukan kata kunci Ya, lain. cara pertama. Cara kedua katanya. Oke. KKO, Bu, menentukan C3. C3. Ya, pakai C itu apa Iya. maksudnya? Apakah menjelaskan C2? Berapakah menentukan ini C3? Bagaimana menganalisis C4? Selesai. Nah, itu nah. Iya, itu nah maksud saya kan gitu. Itu nah, itu pakai C ya. Iya. Tadi ya, Pak ya. Paham? Paham. Itu nah maksud saya. Itu nah katanya. Itu nah katanya. Orang Banjar. Ya, sih ya orang Banjar, orang Kalimantan. Ya. Berarti caranya tuh bisa menggunakan dengan melihat KKO-nya. Iya, bisa, Bu. Itu pasti. Ini lanjut. Iya. Lanjut. Ini soal ya, soal ini juga gampang kali ya. Saya kadang-kadang soal ini kok baik kali lah pemerintah di soal seperti ini. Saya masuk terus kayak gini. 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, 72 bungkus coklat dibagikan pada parcel. Kalau membagikan ke parcel, ingin buat parcel, berarti ini dimasukkan. Membagi-bagikan ke dalam parcel, EPB, jawabannya yang B. Kalau KPK, Pak, berhubungan dengan masalah waktu, langsung aja ya. Ya, Pak. Seminggu sekali. Iya, waktu. Ya, oke. Ya, Pak Amir. Pak, Ya. Amir. Silakan. Ini nomor 91 kelewat apa jawabannya? Entok. Oh iya, makasih Pak. Oke. Jadi PPB membagi dalam parcel. Kalau KPK dia masalah waktu. Kembali bersama-sama, bertemu bersama-sama. Si A renang 50 hari sekali. Si C renang 60 hari sekali. Si D renang 70 hari sekali. Kapan mereka lagi ketemu? Carilah KPK. Ada waktunya. Paham? Kalau FPB parcel-parcel bagikan. Ibu punya 10 pensil, 5 pulpen, 3 penghapus. Bagaimana cara membaginya? Bagikanlah ke teman-temannya. Paham? Paham. Pak, soal ini ada lain, Pak. Ada di pedagogi soal seperti ini udah saya buat. Sabar aja, oke? Ke materi pedagogi nggak sekarang. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya adalah mengenai masalah iptek ya. Iptek di era web 2.0 telah mengubah sekarang webnya bukan 2.0 lagi, tapi ada 4 ya.
Pola interaksi masyarakat. Contoh nyata sebagai bukti perkembangan iptek ya nih. Ingat Bu, ini pola interaksi yang diubah. Ingat, bahasanya interaksi, komunikasi, interaksi. Oke? Jadi carilah jawaban di sini yang berinteraksi, jangan cari yang kemana-mana, ngerti? Interaksi masyarakat. Contoh nyata sebagai bukti perkembangan itu adalah yang interaksi masyarakat, penggunaan alat penguras suara. Ya nggak nyambung ya Bu ya. Ya. Generasi muda lebih senang berinteraksi melalui medsos dan blog. Telepon pintar digunakan dalam nggak nyambung ya. Ingat interaksi masyarakat ya. Guru sudah bangun menggunakan SLD. Salah. Ingat interaksi masyarakat. Paham? Paham. Generasi tua tidak bisa mengenali generasi di bawahnya karena jarang bertemu. Ini bukan ya. Bukan. Jawabannya yang enak adalah yang B. Ya. Ya emang sekarang kita nih bikin kalau nyindir orang buatlah status Facebook, nyindir orang lagi buat status WA, ya kan? Kalau misalnya nggak suka orang buat lagi. Ya, itu namanya. Iya Pak. Paham? Paham. Pak. Lanjut. Lanjut. Pak. Kalau ada soal IPTK itu berarti cari yang berinteraksi dengan masyarakat. Bukan Bu, ini soalnya mengubah pola interaksi masyarakat. Hubungkan ke jawaban ke situ. Apa yang diminta? Kalau diminta mengubah pola belajar, hubungan ke guru. Jawabannya yang lain lagi lah, D lah jawabannya, paham? Oh iya. Tergantung apa hubungannya. Masa mengubah pola interaksi masyarakat, Ibu jawab guru? Iya. Ya. Kasih. Iya, Pak. Masa jawabnya pengeras suara, nggak nyocok, paham? Paham. Dihubungkan ke soal. Itulah cara saya menjawab soal, paham? Iya Pak. Lanjut kita, mudah-mudahan sampai 100. Biar supaya besok lu Amin. Biar enak, biar supaya sudah selesai, kita bisa try out, ya kan? Iya, Pak. Ya, soalnya mirip-mirip Pak, ya mirip-mirip lah. Nggak mungkin mirip-mirip. Oke. Sakit, Bu. Taruh dulu, Bu. Ya, ambil napas dulu. Nah, ini soalnya masalah konduktivitas. Apa itu, Pak? Ya, ini kalau masalah teori fisikanya adalah tentang yang namanya rambatan kalor atau perpindahan kalor, ya. Cara perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor: konduksi, radiasi, konveksi. Ya. Yang dimaksud adalah konduktivitas. Apa itu konduktivitas? Adalah konduktivitas itu menentukan benda itu bersifat konduktor atau isolator. Caranya Pak, ya kalau logam itu udah pasti konduktor. Ingat, kalau logam pasti konduktor. Dan nilainya tinggi-tinggi, ya. Kalau dia bukan konduktor, nilainya itu kemungkinan di bawah 1, 0,0 lah itu, 0, di bawah 0 misalnya. Ya. Jadi kalau dia konduktor itu nilainya besar-besar ya, atau di atas bilangan 0, 1, 2 itu masih konduktor itu. Ya, masih konduktor yang tapi yang kurang baik kalau itu, konduktor. Ingat, logam pasti konduktor. Tembaga, baja, besi, timbal, kuningan semuanya konduktor, maka yang nomor 1 salah. Kenapa salah, Pak? Tengok bahasanya Bang. Isolator. Isolator. Saya ulangin, nomor 1 salah. Kenapa? Isolator. Logam itu pasti konduktor. Kalau nggak percaya logam itu konduktor, Ibu pegang besok kepingan atau kepingan tembaga, kepingan baja, besi, timbal, kuningan. Ibu bakar di ujungnya pakai api. Ibu pegang lah tuh. Kalau Ibu panas, konduktor lah dia, kan? Lama-lama pegangnya biar melepuh kan gitu. Nah, jangan. Jadi logam itu semuanya konduktor. Yang 1 salah, Pak. Ya kenapa salah? Karena Isolator. tulisannya. Paham logikanya? Paham. Kadang-kadang kita gini, Pak, ini Pak, timbal itu 3-4. Iyalah Pak, isolator di antara ini. Nggak boleh bahasa seperti itu. Bahasanya harus timbal konduktor yang kurang baik di antara yang 4 ini, 5 ini. Paham? Kan isolator bahasanya. Terjebak dengan nomor 1 banyak seperti itu. Ngerti? Ini A salah. B, Bapak ini main salah-salah aja. Salah Kan kita. tadi nomor Salah. salah. Satunya. Paham? Baca lagi. Pak, berarti di antara 5 ini yang mana nilai konduktor paling bagus? Kita urutkan. Tembaga nomor 1.
Nomor Iya. 1 tembaga ya. Nomor Berarti 2 2 dan adalah 3, Pak. Jawabannya. kuningan. Nomor 3-nya Nomor 3 adalah besi. nomor 4-nya adalah Tiga. paham? Paham. Makin besar nilainya, makin bersifat konduktor. Kemampuan mengantarkan kuningan nomor 2 lebih baik dari besi, benar? Benar, itu benar, Pak. Baik dari benar. Yang ada 2-nya benar. Benar. Salah. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal. Tembaga paling baik dibanding timbal. Benar ya? Itu T2 dan Berarti, Pak. Bapak nih nomor 4 belum diperiksa Pak. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Timbal sama besi. Besi lebih baik. Besi lebih baik daripada timbal. Teman? Paham, Pasti apa yang tuh? Pak, contoh soalnya ada lagi, Pak. Ada di materi IPA. Silakan Pak Gede. Bentar itu. Soal begini berapa, Pak? 1. Oh, 1. Iya, Itu Pak. mau 5 kan? Mau 5 nih. Ya, iya, Pak. Soalnya mudah ini soalnya. Ibu Giliran udah maunya banyak ya. Bu, silakan Pak Gede. Antar kalor. Berarti contoh soal yang lain ada apa tadi? Konveksi, radiasi. Iya. Nggak masuk. Nggak Yang masuk, masuk adalah perbandingan Bapak Ibu mahasiswa PPG dapat menentukan perbandingan konduktivitas dari berbagai jenis bahan. Paham, Pak? Paham. Lanjut. Nah, saya suka bertanya ya. Itulah enaknya bertanya. Jadi bisa tanyanya saya langsung aja ke kisi-kisi ya. Silakan bertanya kalau tidak bisa sebelum lanjut ke nomor 95 kita sampai 100. Mudah-mudahan bisa dalam 15 menit. Bisa dipahamin? Ini bisa. Bisa dipahami tadi bisa? Bisa. Lanjut. Bisa, Pak. Pak, soal yang banyak Pak ada Pak yang itu Pak ada di materi IPA kita pahami lebih dalam dan lebih mengerti. Lanjut. Ini maulahnya. Nah, silakan. Silakan Bu. Ada nanya lagi? Enggak ada ya? Ya enggak. Oke lah. Lanjut Pak. Ini Saya mau dulu. Suatu pembelajaran studi kasus, ingat, pembelajaran studi kasus berarti ada studi kasus ya. Studi kasus itu maksudnya dikasih soal. Soalnya studi kasus. Soalnya apa? Ada sebuah pembangunan jalan. Biasanya kalau studi kasus cari yang solusi paling terbaik. Ya Bu ya, paling terbaik. Nah, itu studi kasus biasanya Bapak Ibu ini kalau jadi kepala sekolah misalnya itu ada soalnya studi kasus semua tuh. Ada sebuah pembangunan jalan mengenai sebagian, ingat kasusnya adalah sebuah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman yang warga satu desa. Atas hal tersebut guru mengarahkan sikap peserta didik sampai pada pemahaman kerelaan berkorban dari warga. Ingat, berarti ada kerelaan berkorban dari warga untuk menyelesaikan masalah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman. Cari solusinya, Bu. A. Menggalang dana untuk membuat lokasi makam baru. Ini bagus. Tapi kayak mana nih ya? Kayak mana ya? Ya kalau ini jawaban saya nih, jawaban saya bisa salah gantikan Bu ya. Rumit itu ya. Rumit ya, ini rumit. masih. Ini rumit ya. Kalau jawaban saya salah gantikan ya Bu. Membangun jalan lingkar agar tidak, ini bagus ya. Ini cukup bagus lah. Cukup bagus. Saya nggak tahu nih jawaban saya salah benar. Ini saya bahas lagi di Zoom ini. Memindahkan jalur jalan agar tidak melewati makam. Tapi udah kena sebagian makam nih kan? Nggak mungkin Ya, Bisa itu, Pak. Ya. Menerima uang ganti rugi penggantian lahan makam. Ini ngapain kan? Tidak. Ini kan kerelaan Rela berkorban, ya. Itu kan Tidak, Pak. Ini enak ya. Iya. Memindahkan sebagian makam agar tidak terkena jalan. Ya. Mengenai Tidak sebagian bisa. wilayah makam warga suatu desa. Bahkan juga bagus ya, cukup bagus juga nih. Tinggal ini saya bilang soalnya hot. Kenapa? Karena ada 2 jawaban yang menurut saya bagus ya. Yang pertama saya jawab bisa B. Ini rumit ya, ini salah ya. Yang kedua saya jawab E. Kita diskusi. Masalahnya adalah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman warga suatu desa. Kalau mengenai berarti artinya ada sesuatu
kena Yang makamnya, ya kan? Kalau kena makamnya, berarti kayak mana? Memindahkan, Pak. harus Iya. Kalau ini di berita-berita memang memindahkan, ya kan? Iya. Ya, saya jawabnya yang inilah. Kenapa? Kalau membangun jalan lingkar biaya lagi, Bu ya? Iya. Memindahkan. Tapi Lebih di situ bagus. ada keadaan rela berkorban, Pak. Iya, kerelaan berkorban ini adalah bersama gotong royong memindahkan warga yang di makam, warga yang di makam pula. Paham? Ya, Pak. Nah, saya benar enggak? yang B, Pak. Saya jawab, ya saya mau jawab yang B juga benar tadi. Kenapa? Tapi diskusi lagi. Saya pilih yang B, kalau yang B ini makan biaya gitu kan. Iya. Soalnya Karena di di situ sini sudah jalannya mengenai makam, Iya. Misalnya kalau jalan tol, kalau ini jalan tol, ya kan, nggak mungkin kita buat, ini harus dipindahkan kan, nggak mungkin kita buat jalan lingkar kan. Ini kan nggak tahu jalan apa. Kalau misalnya jalan tol ya nggak mungkin buat jalan lingkar, ribet. jadinya. Pak Amir mau nanya Pak. Silakan. Ya, di situ kan ada keterangan guru mengarahkan sikap peserta didik sampai pada pemahaman. Jadi ada kata sikap peserta didik. Itu gimana enggak? Itu Bu, sikap peserta didik sampai pada pemahaman. Bukan sikap peserta didik, Bu. Tapi sampai pada pemahaman rela berkorban warga. Berarti warganya yang rela berkorban. Kita jawab soal siswa ini, dia jawab. Oh, harusnya Bu, warga itu bekerja sama, gotong royong, rela berkorban memindahkan makannya. Karena nggak mungkin lah Bu, kalau jalan tol itu susah, kan gitu. Jadi jawabannya D, Pak Utagalung. Ya kalau kok D pula, ganti rugi. Salah. Kalau saya salah, ganti aja ya. Saya salah, ganti aja. Kalau saya salah, gantikan. Oke. Yang gantikan, saya ini kan diskusi. Saya B sama E. Yang lebih bagus, betul. Saya cocoknya condong ke E. Kenapa E? Karena ada sikap. Enggak ada orang yang enggak. Karena ada rela berkorban, memindahkan. Iya. Itu rela berkorban namanya. Paham? Paham, Pak. Paham. Lanjut ya. Lanjut. Sudah sore, Pak. Lanjut. Ya, sabar. Nomor 95 dah. Mau sholat Pak Utagalung. Ya, silakan. Sekali lagi nih, 10 menit lagi. 10 menit lagi, sabar ya. 10 menit lagi. Ceng 10 menit. Iya, Pak. 10 menit lagi, sabar. 4 soal lagi. 9, 6. Ini dia, Bu. Ini dia. Pembelajaran berbasis PPK. Cari apa tadi, Bu? CT, konsiderasi, aksi sosial. Jawabannya mana nih? Ini kan? Ya. Gampang kan? Gampang. Jadi pahamin? Bisa. Silakan, Bu. Pakainya, Pak. Apa itu PPK itu Pak Amir? Bu, Bapak ini nggak masuk tadi ya? PPK tadi pembelajaran karakter, Pak. Oh, pembelajaran karakter, Pak. Ada 3, Pak. Namanya PCT, pemilihan nilai yang baik untuk membantu orang kena bencana. Dulu. PCT adalah pemilihan nilai sebelum kita masuk ke aksi sosialnya. Tawarkan dulu nilai mana yang paling bagus untuk membantu orang terkena musibah. Yang kedua, konsiderasi adalah timbulkan rasa ke siswa itu dengan cara menampilkan video yang gempa bencana itu, ya. Ini konsiderasi, rasa yang timbulkan. Yang ketiga adalah aksinya, aksi nyatanya atau aksi sosial dari siswa itu, misalnya menyumbangkan uangnya, bajunya, oke. Cuman 3 inilah pembelajaran PPK. Ya udah, pembelajaran berbasis PPK adalah yang mana sini PPK? Cuman C kan? Oh, tidak. Ini konsiderasi dalam kurung apa tadi, Pak? MS. Rasa, menimbulkan rasa empati, rasa simpati dan empati. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. 6 menit lagi, aman ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini, Bu, soal baru, Bu, tentang ini. Saya ulang ini, soal baru. Kalau soal seperti ini, Bu, guru kelas 2 semester 1 ingin mengukur partisipasi siswa tentang hidup rukun temannya. Mengukur pendapat tuh, Bu, bukan partisipasi, pendapat siswa. Mengukur pendapat, pakailah skala Likert ya, Bu ya. Mengukur pendapat, bukan partisipasi, pendapat. Nih, pendapat. Ya. Ingat ya, pendapat langsung skala sikap Likert. Pendapat langsung ini. Paham? Iya, Pak. Pendapat langsungnya jawabannya ya. Yang lain, Pak, nggak usah dipedulikan. Ngerti? Oke. Kak, misalnya Pak, lagi contoh soal gimana, Pak? Misalnya Ibu mau diminta
ada lembar-lembar adalah diminta makanan favorit siswa apa, minumannya apa. Itu namanya liket, ngerti? Hanya Iya. pendapat, paham? Paham. Lanjut, Paham, Pak. Lanjut ya, kita ke skip lagi nih. Guys. Seorang guru kelas ini, kelas 4, sedang menguji kompetensi dasar, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Guru tersebut akan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Media yang tepat untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah adalah yang A, meminta siswa untuk melakukan wawancara pada orang sekitar untuk mencari informasi tentang hak dan kewajiban negara. Ngapain ini? Ribet. Kapan tulis? Terlalu enak. Video kewajiban seorang anak kepada orang tua disertai dengan video aktivitas membantu orang tua membersihkan rumah. Bagus. Mencintai kantor perwas ngapain kejauhan? PowerPoint materi kewajiban warga negara, gambar berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. Oke. Hubungannya Pak. Dengan ini Pak. Oke sama E, soalnya hot. Lihat hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mampu memecahkan masalah, Masalahnya sebagai hak dan kewajiban negara. PowerPoint materi kewajiban sebagai warga negara. Iya. Bu, Pak. Ya, ini masalahnya berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. Kewajiban kita ngapain? Menolong, ya kan? Iya, Pak. Menjadi PPK tadi kan? Nyambung kan? Ya. Nyambung kan? Nyambung. Lanjut. Lanjut. Lagi. 99 lah dulu, biar cepat nih. Tadi nomor berapa nih? 98, 99. Oke, ini gampang juga, saya hapus. Habis ini selesai ya. Ini selesai. Satu lagi Pak, undangan. Ya, selesai satu lagi dah. Ibu Carmila tanggung satu lagi nih dah, selesai dulu. Ibu Carmila adalah Ibu Carmila dan Ibu Arni sedang berbicara di depan ruang kelas. Tiba-tiba seorang anak akan berlarian melintas tepat di tengah dua orang guru yang berdiri dan saling bicara. Kemudian memanggil anak tersebut dan menasihatinya. Nah, itu tidak sesuai dengan norma ya. Sopan ya? Sopanan. Norma cuma 4. Nggak ada yang adat, cuma 4. Pak, mau 4, Pak, cari aja ya. Nggak ada yang lain. Cuman agama, kesulitan, kesopanan, dan hukum. Ini norma namanya. Oh, dia anaknya nggak sopan. Cuma 4 ya. Yang ini nggak ada. Norma cuma 4, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Dan hukum. Kemarin soal yang kemarin di bawah Oktober, itu norma mana yang berlaku di masyarakat, semua jawabannya ada adatnya. Semua kejebak itu. A sampai C sampai D itu semua ada adat. Yang inilah yang E itu jawabannya agama, susila, kesopanan, hukum. Gak ada yang jawab yang E, jarang. Jawabnya yang ada adatnya. Salah ya? Iya. Norma adat ada yang ada agama, susilaan, kesopanan, hukum. Paham? Paham. Oke, dan kurang saya minta maaf. Saya akan lebih bagus lagi akan mengajarnya. Evaluasi diri lagi, oke. Begitu juga ibu bapak juga harus dia siap belajar ya. Siap menulis, siap ini, siap menderita lah belajar tuh. Siap capek, oke? Kalau mau lulus, pulang-pulang ke rumah. Ya, akhiri assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Mir. Silakan. Untuk OTO itu kita hanya mengklik link yang Bapak bagi. Iya, nanti ada jawabannya, Pak. A, B, C, D, tinggal klik aja. Klik, baca, klik. Macam ujian itu loh, Pak. Perlukah kami download apanya Pak? Nggak usah, nggak ada aplikasi ya Pak. Nggak ada aplikasi Pak. Oke, makasih Pak. Nggak usah pakai nganu Pak, pakai email terus ah. Pakai email Ibu. Biar tahu saya Bu siapa yang ujian kan gitu. 99 ini jawabannya apa Pak? Kesopanan Bu. Kesopanan. Pak Amir, itu besok ada Zoom lagi ya? Ada lah Bu sampai selesai ini Bu. Oh, kirain libur. Terima kasih banyak Pak Mir. Di jadwal ada Nomor 100 belum. Apa Bu? 99 bisa diulang lagi nggak? 99 anak ini lari di antara siswa itu. Ada guru nasihatin. Nah, ini tak berlaku dengan norma. Masa dia lari di tengah-tengah guru? Itu nggak sopan namanya. Iya. Ya, kalau misalnya kesulitan apa Pak? Itu yang berzina, ya, nyuri, oke? Iya. Ya. Kalau agama gimana Pak? Cukupkan ke 100 Pak. Satu lagi. 100 belum. Dan ntar dulu, TO nanti Bapak Ibu, TO nanti, Ibu tinggal klik-klik aja itu, gampang, pakai macam ujian ya. Tinggal tunggu aja. Bagaimana itu bisa TO kalau 120 soal belum dikerjakan? Paham? Belum saya paham. Ya Pak. Pak Amir, Ya, Pak Amir besok di jadwal kan tidak ada ya Pak, berarti besok ada ya?
Besok di Jawa nggak ada? Masa nggak ada? Ada Pak. Hari Sabtu ada. Hari Senin. Hari Minggu. Hari Minggu Pak. Ya besok ada lah, besok ada biar bisa zoom, bisa Besok ada berarti ya. biar bisa tryout, bisa tryout. Oke, Oke. Pak. Ya, Makasih oke, Pak. Pak. Ya. Siap, Oke, Pak. lanjut ya Nia. Siap. Ya. Satu lagi ada, satu lagi, oke? Oke, Hari Pak. Bu Ani mengajar matematika di kelas 4. Salah satu indikatornya adalah menentukan faktor suatu bilangan. Dalam setiap pembelajaran idealnya melakukan penilaian proses. Kegiatan berikut yang kurang sesuai dengan penilaian proses belajar untuk indikator adalah ya. Ini soalnya HOT ya. Apa yang HOT ini? Karena penilaian proses. Penilaian proses dalam pelajaran berarti yang nilai adalah kognitifnya, Bu ya. Kognitifnya berproses. Saya jawab yang A. Kenapa yang A? Mengamati itu observasi. Observasi itu penilaian sikap. Yang B bagus, ini bagus, ini bagus. Ini semua adalah yang prosesnya ada, ya kan? Nampak dia. Contoh dan contohnya. Membuat pohon, membuat peta konsep, ya. Tapi yang ini A, observasi. Observasi itu sikap. Berarti kurang sesuai. Cuma mengamati saja. Iya, bukan nilai prosesnya. Oke, paham? Paham, Pak. Besok yang lagi, besok tinggal 21 soal lagi, mudah lah itu, tinggal mudahnya aja tuh. Oke, besok jam berapa? Biasa Bu, biasa. Oh, jam 3. Jam 3. Iya, Pak. Pak yang kemarin misalnya hari Kamis sama Jumat nggak ikut Zoom semalam tuh ada di share kah Pak? Ada di grup Bu. Ada YouTube-nya. Ada semua Bu, udah lengkap udah di share Bapak. Ada Bu di grup. Dilengkap tuh ada tuh. Oke, yang baru masuk misalnya nggak ada dilengkapkan itu di grup. Minggu libur ya Pak ya. Apa Bu? Sabtu ada. Minggu libur Pak ya. Apa Bu? Enggak Bu, besok. Minggu libur. Sabtu udah besok kita zoomkan. Kenapa kita zoomkan? Biar supaya biar supaya sampai 120 soal ini udah saya bahas konsep-konsepnya, ya kan? Saya mau uji, kan udah saya mau uji aja. Masih ingat nggak itu aja loh? Iya, oke Pak. Nanti Bu, Siap Pak. tolong jangan bikin gini Bu. Saya masa gini Bu. Ya, ini saya jelaskan ya. Tolong nanti di tryout jangan bikinnya ngasal. Ngasalnya gimana Pak? Kadang-kadang ada hurufnya nama B. Nama siapa B? Nama orang. Ya. Nama ACE. Nama siapa ACE? Nama AC. AC. Nama AC. Ya bikinlah. Yang pertama misalnya Amir Syah Puta Galung. Kan saya jelas. Oh ini Bu ini. Kan gitu. Iya Pak. Ya nilainya. Tanya Pak Bir. Izin bertanya Pak Bir. Halo Pak Bir. Soal pedagogi dari nomor berapa saja Pak? Oh enggak, itu acak Pak. Oh dia acak. Oh. Sama kayak UP Pak. UP acak. Kayak ujian UP loh. Terima kasih Pak. Amir Syah Tagalung, saya buat ya. Emailnya buat gini ntar ya Bu Eka ya. Bu Eka ntar. Buat emailnya amirsyahtagalung@gmail.com. Jadi tahu saya. Oh ini Ibu ini. Jangan bikin nama suka hati Ibu. Paham? Paham. Pak nilainya sebar. Nggak mungkin nilai saya sebar. Nilainya Ibu simpan aja sendiri. Ngerti? Ngerti Pak. Nah, lanjut Bu Eka silakan Bu Eka. Langsung aja ya Pak. Ya, Saya izin tanya. Untuk besok tryout itu yang hari Minggu dan Senin ya Pak, itu kan jamnya jam 8 sampai jam 3 sore ya Pak. Ya. Nah, kita berapa kali bisa mencoba atau Sekali Bu. sekali saja? Iya, Ibu sisihkan waktu Ibu mau sore, mau malam, mau pagi, mau apa? Sisihkanlah 3 jam untuk menjawab tryout. 1 kali aja. Pak boleh 2 kali. Pak boleh 2 kali, Pak. Boleh. Emailnya lain. Udah, saya kasih kunci ya. Emailnya lain. Dah, Siap. lanjut. Pak. Ya, email. Lanjut, Bu. Amir, izin bertanya. Silakan. Pada saat tryout tuh kita bisa buka catatan apa seperti Boleh, pada saat Bu. ujian? Boleh. Kenapa boleh? Ini kan tryout mencoba. Boleh bukan Belajar. Iya, barangkali seperti ujian UP gitu nggak boleh lihat. Tapi kalau di UP nggak boleh, di tryout boleh aja. Itu hanya untuk mengembangkan diri, paham nggak? Iya. Silakan lagi. Iya, makasih Pak. Oke. Ada Pak lagi? Ya. Amir. Iya, cepat. Pak Amir. Iya, oi. Hari Selasa itu boleh Pak kan? Kayak orang tidur ke sebelah. Minggu itu kan ada perlu hari Boleh Bu, Ibu kalau Minggu tidak ada waktu, boleh Ibu hari Seninnya atau Selasa malam, boleh Bu. Saya masih kesempatan, boleh. Selasa. Apa Bu?
Hari Selasa. Boleh, tapi Selasanya sampai jam 8 sampai 10 malam ya, 10 malam saya batasi, jam 11 malam. Oke? Oh ya, Selasa jam 11 malam batasnya ya Pak ya. Ya, oke, bisa. Oke, aman? Terima kasih. Aman Pak. Jelas, Pak. Ada lagi? Jelas. Jelas, ayam saya nunggu, ada lagi? Sholat asar Pak. Ya, sholat asar. Iya. Tutup. Iya, sudah Pak. Silakan cepat, saya mau asar juga, cepat. Pak, jadi kita kan itu untuk Zoom-nya untuk tryout-nya hari Minggu sama Selasa sampai Selasa ya Pak ya. Terus untuk Zoom itunya kita nggak ada materinya Tetap Pak, cuma sesuai untuk jadwal, Bu. tryout. Janganlah Ibu ada Zoom Ibu tryout, kurang asam namanya itu. Iya. Kalau Sekarang Pak. Lama ya Pak, nggak lama. Jalan. Ada lagi? Paham Bu ya? Paham. Silakan. Silakan Bu, silakan cepet Bu, cepet. Langsung keluar. berarti kalau Zoom tetap Zoom, tryout-nya sebelum Zoom ya Pak? Selain Betul. Bu, itu terserah Ibu, Bu. Waktu Bu, atur waktu. Atur waktu Ibu, ada lagi? Sudah Pak, cukup Pak, jelas. Ada lagi? Pak, nanya Pak. Silakan, Kalau cepat. tadi linknya, Pak, kalau tadi emailnya boleh beda, nama sama nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa lah. Tapi itu agak payah. Maksudnya kalau Ibu pakai itu, misalnya pakai HP satu lagi email Ibu, maka HP yang kedua tuh pinjam HP suami kek, atau pinjam ini. Email dulu. Berarti Paham? iya, boleh 2 kali kalau misal kita pertama pakai HP suami. Boleh kemudian 10 kali pakai pun HP kalau anak. emailnya beda. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Sholat Pak. Selanjutnya, Nilainya langsung keluar kan Pak? ya pastilah Bu. Dah. Berarti Zoom-nya kan hari Senin Izin tanya dulu, Pak. Pak. Hari Senin sampai Selasa ada Zoom juga, Bu. Jangan Ibu Zoom, jangan Ibu tryout ketika ada Zoom. Gimana nih, Bu nih? Apalagi sambil arisan ya Pak. Itu dikondisikan sendiri waktunya Ibu. Iya, lanjut. Ada lagi. Tanya Pak, cukup Pak. Ini mau sholat asar. Ya, Ibu keluar aja, Bu, yang keluar. Silakan. Ada lagi? Pak Amir, terakhir Pak Amir. Silakan cepat, Pak. Terakhir Pak Amir. Ya, Pak Amir. Berarti kita TO pakai apa juga Pak? Dilihat pakai kamera juga Pak? Enggak, biasa aja, Pak. Biasa aja. Biasa aja ya. Pakai waktunya dulu Pak. Pakai waktu Pak. Silakan, Pak. Silakan, saya kasih waktu. Ya pakai waktu juga Pak. Waktunya. Silakan. 3 jam. 3 jam. Waktunya 3 jam Bapak. 180 menit. Dah, ada lagi, Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.